Puji Tuhan, selamat malam teman-teman dimanapun Anda berada. Di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam sukacita yang berlimpah-limpah, kami kembali hadir pada malam hari ini untuk menyapa, berbagi kepada semua yang sudah hadir di dalam link ini. Kami bersyukur dan kami terus berdoa supaya semua kita ada di dalam kebaikan Tuhan dan bisa masuk di dalam rencana Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya hari-hari belakangan ini bekerja dengan begitu luar biasa, menjamah dan mengubahkan banyak orang dari hidup yang berlatar belakang dari kegelapan dipindahkan untuk menuju kepada terang, dari orang-orang yang hidup di dalam penderitaan, hidup di dalam keputusasaan, hidup di dalam sakit penyakit, hidup di dalam pergumulan, di dalam keputusasaan. Tuhan hadir dan menjamah mereka dan mengubahkan mereka. Dan channel ini adalah untuk memberi ruang bagaimana orang-orang yang telah diubahkan Tuhan, yang dijamah Tuhan, sehingga mereka boleh bisa mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Dan itu sebabnya mereka ingin hadir dan bersaksi dan bercerita tentang kebaikan Tuhan, dengan tujuan supaya setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang melihat bisa mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa, karena Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang ingin berbagi, Tuhan yang ingin hadir di dalam setiap hidup manusia. Oleh sebab itu, buka hati pada malam hari ini, kita akan dengarkan kesaksian yang luar biasa, bagaimana seseorang yang berlatar belakang, yang begitu banyak pergumulan, ya, dia sering ingin mengakhiri hidupnya, beberapa kali berulang-ulang, tetapi Tuhan Yesus terus menyelamatkan, Tuhan Yesus terus menjaga kekasih ini daripada kematian. Dan itulah yang membuat dia pada malam hari ini merasa begitu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Oleh sebab itu dia ingin berbagi kepada kita, supaya berkat yang dia terima dari Tuhan itu bisa tersampaikan kepada kita, kepada banyak orang. Oke, kita sambut Mbak Fitriani Rizky. Selamat malam Mbak Fitri. Selamat malam Pak Pendeta. Shalom. Iya, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan luar biasa. Baik. Selalu dalam lindungan Tuhan. Oh, haleluya. Iya. Ya. Oke, puji Tuhan ya. Nah, pada malam hari ini kami tim channel Yusuf Manubulu menyampaikan terima kasih kepada Anda yang sudah bersedia berkenan hadir untuk berbagi di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang melihat bisa mendapatkan berkat yang luar biasa. Bagaimana Tuhan Yesus telah menyelamatkan Mbak Fitri dari berbagai serangan maut yang pada waktu itu ingin sekali untuk supaya Mbak Fitri segera berakhir dari kehidupan ini. Nah, bagaimana kisah selengkapnya Mbak Fitri bisa ceritakan kepada kita semua dari latar belakang Mbak Fitri, dan kemudian bagaimana kejadian-kejadian yang telah terjadi di dalam kehidupan Mbak Fitri. Oke? Dan pada malam hari ini mungkin kesaksiannya diawali dengan sebuah lagu. Oke, Mbak Fitri, ruang dan waktu kami serahkan kepada Anda. Silakan Mbak Fitri. Oke. Shalom, assalamualaikum, salam sejahtera buat seluruh umat manusia ciptaan Tuhan. Buat orang Bugis, agak karebas sering ugiku. Satu lagu sebelum saya memulai kesaksian saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Sang Juru Selamat dunia, Sang penebus dosa manusia. Bahagia
yang percaya padanya tak akan binasa. Bertobatlah, bertobatlah, agar engkau diselamatkan. Percayalah, percayalah pada Yesus, Sang Juru Selamat. Oke, terima kasih. Sekian lagu lagu tadi itu sebagai ucapan syukur karena begitu besar kasih Yesus dalam hidup saya. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada channel Yusuf Madubulu karena sudah memberikan saya kesempatan untuk menyaksikan, membagikan, menceritakan bagaimana Tuhan Yesus berkarya, bagaimana Tuhan Yesus begitu setia dalam hidup saya, sehingga saya boleh masih hidup, masih boleh bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya hingga malam hari ini. Pertama-tama saya perkenalkan nama saya Fitriani Rizky HB. Itu nama saya lahir yang diberikan oleh Eta dan mami saya. Saya sebut bapak saya itu sebagai Eta karena kebetulan kalau di Bugis, bangsawan Bugis itu manggil Eta. Jadi saya seorang anak yang dari kecil, saya pertamanya seorang penakut. Jadi kalau di sekolahan saya diejek, saya dibully, saya langsung pulang ke rumah. Nangis, saya mengadu sama Eta saya, sama orang tua saya. Saya mengadu, saya nangis. Kemudian karena memang didikan orang tua saya memang keras gitu ya. Jadi saya selalu diginiin, kamu kalau tidak melawan, saya yang akan mukul kamu. Waduh, saya berpikir begini, kalau saya nggak melawan, saya yang dipukul. Tapi kalau saya melawan, ntar saya juga yang dipukul. Bagaimana ini? Tapi karena saya begitu ketakutan sama orang tua saya, jadi saya beranikan diri saya melawan siapapun yang mengganggu saya. Jadi di situ, mulai saat itu saya jadi terbentuk jadi seorang anak yang keras, yang brutal, yang pemberani. Dalam hal apapun saya berani. Jadi memang dari kecil saya tomboy. Dan maaf sebelumnya, saya mau kasih tahu suara saya sampai serak kayak gini, sampai kayak cowok itu karena kebanyakan minum racun. Sepertinya seperti itu ya. Pengaruh minum racun. Dan saya dari kecil itu sangat benci sama orang namanya orang Kristen. Pokoknya bagi saya orang Kristen itu orang kafir dan orang Kristen itu musuh saya. Jadi waktu SD saya punya teman sekolah, namanya saya nggak usah sebutkan namanya. Teman saya cewek, dia seorang Kristen. Pokoknya saya yang pimpin teman-teman saya yang lain buat bully dia. Sampai akhirnya dia trauma, dia nggak mau masuk sekolah lagi gara-gara saya. Dan begitu seterusnya sampai saya SMP, saya SMP-nya di SMP Muhammadiyah Parepare. Jadi saya lulus SMP Muhammadiyah. Waktu SMP saya pakai kerudung, tapi roknya pakai celana karena saya nggak bisa jalan kayak cewek feminim. Saya jalannya ngangkang-ngangkang kayak cowok. Jadi pakai celana. Saya nggak nyaman kalau pakai rok karena memang dari kecil saya tomboy. Dan waktu SMP cita-cita saya pengen jadi polwan. Jadi sebisa mungkin saya ikutin semua kegiatan-kegiatan yang seperti olahraga, karate. Nah, itu semua saya ikutin. Jadi semakinlah terbentuk saya kayak tomboy gitu ya. Jadi udah semakin semakin kuat juga pegangan saya untuk jadi bandel di luaran sana. Jadi saya sempat jalani pekerjaan yang ekstrim mulai dari sekolah, dari SMP. Jadi saya
cuma dikasih rokok sebungkus, itu saya bisa mukul kakak kelas saya, pokoknya saya nggak peduli itu dia anak siapa, kakak kelas saya, di kelas, teman kelas, saya nggak peduli. Yang intinya saya dibayar, saya kerjakan gitu. Kemudian tahun 2004 saya tamat SMP, Tuhan izinkan satu kecelakaan terjadi, karena saya kalau bawa motor saya nggak pernah pelan, karena kalau saya bawa motor itu pengennya yang namanya masih muda ya, pengennya yang but dan suka ikut balapan liar gitu. Nah, suatu hari saya kecelakaan dan itu pada kecelakaan itu mengakibatkan kedua kaki saya jadi patah dan kata dokter harus diamputasi. Tapi di situ keluarga saya nggak terima, nggak setuju. Jadi di rumah sakit surat pernyataan setuju itu keluarga saya nggak mau tanda tangan, keluarga saya bawa saya pulang. Singkat cerita, setahun itu saya cuma bisa duduk baring, buang air di tempat, pokoknya semua di tempat, nggak bisa ngapa-ngapain karena kakinya patah, rahang patah, gigi patah, jadi nggak bisa apa-apa. Di situ saya udah mulai putus asa pada saat itu, pada saat saya udah nggak bisa berjalan, di situ saya udah mulai putus asa. Aduh, saya udah harapan saya yang mau jadi polwan, cita-cita saya menjadi polwan udah hancur ya, udah nggak ada harapan lagi karena kaki saya udah patah, udah nggak bisa jalan. Terus ditambah lagi dengan orang terdekat saya ada yang mengatakan seperti ini, aduh saya kalau jadi kamu udah nggak bisa jalan seperti itu, cuma bisa nyusahin orang, udah nggak berguna, mending saya mati aja, kalau saya jadi kamu saya bunuh diri. Perkataan itu begitu menusuk di hati saya, sampai akhirnya pada waktu itu apapun di dekat saya, itu benda tajam, benda tumpul, semuanya saya pukulin di diri saya, pokoknya saya nyakitin diri saya, sampai akhirnya waktu saya dikasih obat, itu aturan obatnya 3 kali sehari, dan ada berapa macam obat yang harus saya minum, itu saya minum sekaligus, semuanya saya minum. Itu pagi hari saya minum pagi hari karena saya memang niatnya mau bunuh diri, karena saya sangat terluka dengan perkataan keluarga saya. Akhirnya saya minum obat itu dengan berharap saya mati, memang benar-benar ingin mengakhiri hidup karena merasa udah nggak berguna. Saya minum obat itu, saya kejang-kejang, saya sampai hilang ingatan, sampai udah nggak ingat apa-apa lagi. Saya pikir saya udah mati. Di situ saya pikir saya udah mati. Ternyata keesokan harinya pagi lagi, jadi pagi ketemu pagi. Saya bangun. Dengan keadaan lemah saya bangun. Aduh, ini saya udah mati apa ya? Tapi masih di rumah, kata saya gitu. Oh, ternyata saya masih hidup. Oh, di situ saya kembali lagi berpikir dengan cara apa saya harus bunuh diri sementara saya nggak bisa jalan. Jadi di situ saya seperti orang yang seperti orang yang depresi, udah nggak bisa diajak komunikasi dengan baik karena adanya emosi, marah terus saya. Jadi kakak saya yang pertama yang cowok, dia punya gitar, dia kasih saya, Dek, kamu daripada ngamuk-ngamuk terus, mungkin kamu merasa bete apa gimana, ini mainin gitarnya, belajar, ini ada buku gitar, buku latihan. Gitarnya bukan saya terima dengan baik, saya ambil, saya hancurin gitar itu. Kakak saya mungkin pada saat itu dia mengerti, jadi dia nggak marah. Kemudian berapa minggu kemudian dia datang lagi bawa gitar. Akhirnya saya karena semua barang-barang yang ada di dekat saya udah dijauhkan dari saya, biar saya nggak melukai diri saya, gitu. Karena mungkin keluarga saya ngomong seperti itu nggak berniat untuk menyakiti saya, tapi saya terlalu dalam karena di saat saya kondisinya lagi terpuruk, jadi saya sangat terpukul dengan perkataan seperti itu. Akhirnya singkat cerita, dengan gitar itu saya belajar, dan akhirnya saya udah mulai tenang. Puji Tuhan,
singkat cerita, setahun kemudian saya udah bisa berjalan dengan menggunakan tongkat. Terus berapa bulan kemudian saya udah bisa jalan normal. Nah, itu salah satu penyertaan Tuhan walaupun saya belum kenal Tuhan. Terus singkat cerita, saya kan tamat SMP dan setahun itu pemulihan. Jadi harusnya kalau saya sekolah, saya udah kelas 1 SMA. Terus pas tahun kemudian itu saya kelas 2 SMA. Saya masuk di STM. Nah, di situ saya apa kayak lewat jendela gitu. Jadi beli raport. Jadi langsung kelas 2, saya nggak kelas 1, langsung kelas 2. Dan saya ambil sekolah kejuruan elektronik. Saya sendiri satu-satunya perempuan di dalam kelas. Nah, eh, di situ saya karena saya sendiri perempuan, di situ saya merasa wah, saya udah bangga lagi sama diri saya sendiri. Di situ udah bangkit lagi percaya diri saya. Saya bangga karena sudah bisa jalan. Saya merasa walaupun bentuk kaki saya tapi saya bisa berjalan. Dan karena saya satu-satunya cewek, terus ditakutin dalam kelas sama teman-teman saya yang cowok, semua pada takut sama saya. Jadi saya merasa bangga. Di situ kesombongan saya lagi jadi meninggi lagi. Akhirnya saya yang selalu ajak-ajak mereka minum, sampai suatu hari baru jalan 5 bulan saya masuk sekolah itu, saya dikeluarkan dari sekolah, di DO dari sekolah. Karena saya kedapatan minum di dalam kelas sama teman saya cowok berlima. Nah, akhirnya di situ saya putus asa lagi. Aduh, saya benar-benar udah nggak berguna banget ini. Ya udah, saya semakin brutal. Saya minum-minum, saya obat-obatan, semuanya saya pakai obat-obatan. Terus saya bergaul sama orang-orang yang nggak benar lah. Intinya saya udah salah jalan lah. Udah berantem sana sini, berantem sana, pokoknya udah merepotkan orang tua sama sekali, udah nggak ada kebaikan di diri saya. Kemudian suatu hari saya sakit lagi, darah keluar dari hidung saya mimisan begitu banyak, karena kan orang biasa mimisan dikit doang darahnya. Saya mimisan banyak banget, terus darah dari mulut saya banyak keluar darah. Terus muka saya bengkak, di sini bengkak, di situ rambut saya udah mulai rontok. Kalau sakit kepala saya lagi datang, itu 2 orang dewasa naik kepala saya, injak kepala saya itu nggak berasa. Nah, di situ. Kemudian keluarga saya bawa saya ke rumah sakit untuk check up, untuk diperiksa. Terus kata dokter begini, kami katanya menemukan sel kanker di otak anak Bapak. Waduh, di situ saya langsung aduh, ada apa lagi nih? Kok hidup saya nggak udah-udahnya disiksa? Kata saya begitu. Tuhan jahat banget sama saya. Sudahlah saya gagal jadi poluan, sudah saya gagal sekolah lanjutan, dikasih penyakit pula. Akhirnya kata dokter, kalau itu tahun 2000, kejadian itu tahun 2006, 2007. Nah, terus kata dokter kalau tahun 2011 anak ini enggak berobat secara dengan benar, ini bisa amnesia, kalau enggak amnesia dia meninggal. Di situ saya berpikir begini, waduh, saya udah ditentukan tahun 2011 meninggal. Lalu untuk apa lagi hidup saya lama-lama? Ngapain? Saya harus nunggu lama-lama lagi sampai tahun 2011. Jalanin hidup yang udah mati tahun 2011. Mending saya akhiri hidup saya. Mulai dari situ, roh bunuh diri itu terus ada di diri saya. Sepulang dari rumah sakit, keesokan harinya, saya terus memikirkan penyakit saya itu. Akhirnya saya, bukannya saya menjaga kesehatan, tapi saya malah memperburuk kesehatan saya dengan saya terus minum, dengan semua mengkonsumsi barang-barang terlarang. Itu saya konsumsi semuanya. Sampai saya karena overdosis berkali-kali tapi belum mati-mati juga, selalu tertolong, overdosis lagi, tertolong lagi. Jadi saya putuskan untuk minum racun. Saya beli racun tikus, saya taburin di roti, 3 bungkus saya taburin di roti. Saya makan. Bukannya mati, cuma mual-mual. Itu cuma mual-mual, cuma menyiksa diri saya.
Akhirnya mami saya minta kakak saya untuk beli susu kaleng kental, diminumin ke saya. Kan zaman dulu itu susu kental bukanya pakai pisau begini, jadi tajam-tajam pinggirnya. Tapi karena panik, itu saya diminumin sampai bibir saya luka-luka berdarah-darah karena kaleng. Akhirnya tertolong lagi. Di situ tertolong, bukannya saya senang, bukan saya bahagia, bukan bersyukur. Saya malah, aduh, dengan cara apa lagi saya hidup saya. Akhirnya suatu hari saya ambil kain panjang, saya ikat di tiang. Saya tunggu semua orang pada tidur siang dulu, biar hening, nggak ada yang dengar nanti, nggak ada yang lihat. Saya gantung di tiang, saya naik, saya udah merasa nggak akan ada yang nolongin saya. Karena rumah udah, tas saya udah keluar mancing, mami saya udah tidur, saudara-saudara saya yang lain nggak ada di rumah. Dan akhirnya saya gini, ini kesempatan saya untuk mengakhiri hidup saya. Akhirnya saya gantung diri, udah begini-begini, udah karena bangku saya udah tendang, udah begini-begini saya, udah kejang-kejang, udah nggak bisa napas. Tiba-tiba ada suara pintu, tapi saya nggak peduli, saya tetap aja, kalau bisa saya andaikan bisa saya tarik badan saya turun, biar berat, ya kan, biar cepat mati. Ternyata itu kakak saya yang nomor 3. Dia masuk kamar, buka pintu, langsung dia lihat, aduh, ada orang tergantung. Ternyata itu saya. Dia langsung teriak, dia histeris, dia panggil siapa aja yang dengar, orang-orang semua pada datang nolongin saya. Di situ saya gagal lagi. Di situ saya makin frustasi. Aduh Tuhan, kenapa ini ya? Saya mau mati kok nggak dikasih mati. Tapi dokter itu bilang saya nanti tahun 2011 mati. Akhirnya berapa bulan kemudian saya minum Baiklin. Saya beli Baiklin, terus gelasnya saya tuang, Baiklin saya tuang di gelas. Saya tunggu lagi orang semua tidur. Saya agak jauh dari rumah. Saya ke rumah kosong yang tetangga saya, emang di situ ada rumah yang nggak ada penghuninya. Ya udah, di situ saya minum. Ya, di situ ternyata gagal lagi. Saya minum, Baiklinnya cuma nyampe di sini, napas saya udah nggak ada, udah satu-satu napasnya. Tapi saya kelepar-kelepar begini, kelepar-kelepar, jadi seng, karena di rumah orang Bugis itu kan seng. Jadi bunyi-bunyi. Jadi orang-orang yang dengar itu ada suara apa pada datang lagi. Jadi saya dibawa ke puskesmas, terus di puskesmas saya ditolak. Katanya ini udah harus dibawa ke rumah sakit umum. Akhirnya saya dibawa ke UGD. Selang masuk di sini, saya sadar tapi udah nggak bisa bernapas. Saya sadar, saya tahu siapa aja yang ada di sekeliling saya. Saya pengennya jangan ditolongin. Jadi pada saat dokter suruh buka mulut, suruh mau dipasang selang, saya terus begini, biar telat ditolongnya. Jadi selang masuk di hidung, selang masuk di mulut, itu dicuci semua di dalam tubuh saya, racun-racun yang saya minum itu. Terus yang keluar itu darah, semuanya darah, semua darah. Terus singkat cerita, akibat kejadian itu saya sebulan nggak bisa ngomong, suara saya hilang. Makan pun nggak bisa makan nasi. Jadi ya saya makan cuma bubur. Yang itu bubur pun harus diulek biar disaring, terus biar halus. Jadi saya makan pakai sedotan. Karena ini semua di dalam luka. Bibir luka, gusi semua di dalam, pokoknya pencernaan saya ini sampai ke perut luka. Singkat cerita, karena saya udah capek bunuh diri nggak mati-mati. Oh, dengan satu-satunya jalan mungkin begini. Saya mengkonsumsi lagi obat-obat terlarang yang lebih berbahaya, biar saya cepat mati. Akhirnya semua jenis-jenis barang terlarang itu saya cobain, sampai ini ada luka sayatan semua di sini. Tubuh saya penuh luka sayatan, karena kalau saya sakau, saya iris, potong badan saya isap darahnya. Jadi di situ saya udah putus asa, udah seperti orang yang nggak punya harapan. Singkat cerita, suatu hari bertemu sama seseorang. Entah orang itu tahu dari mana saya sakit, tiba-tiba dia datang.
Dia ngomong seperti ini. Dia manggil saya Kanda. Kanda, saya dengar katanya Kanda lagi sakit. Iya, emang kenapa? Kan saya galak. Orangnya dulu saya nggak punya hati. Saya itu manusia yang paling nggak punya hati dulu. Saya galak sama orang. Nggak pernah punya tutur kata yang lembut. Nggak pernah. Jadi, kenapa emang? Lu mau nolongin gua? Kata kasarnya seperti itu. Enggak. Kalau katanya Kanda berkenan, saya mau nolongin. Tapi itu pun kalau kamu mau. Iya. Dengan apa? Bisa sembuh katanya. Tapi didoakan sama pendeta. Waduh, kata saya, pendeta, saya kan benci sama orang Kristen. Kenapa pendeta? Terus saya bilang begini, emang bisa? Kata saya gitu. Bisa. Asal nanti deh kamu ketemu aja langsung sama pendetanya. Kata dia gitu. Ya udah. Karena saya udah pengen bunuh diri, nggak mati-mati, udah menyiksa diri, tapi tetap aja nggak mati. Jadi apa aja sih di pikiran saya udah nggak ada lagi, saya nggak bisa berpikir apa-apa. Udah ikut aja lah. Ayo, antar saya ke pendeta yang kamu bilang. Akhirnya singkat cerita saya ketemu sama pendeta itu. Dia bilang begini, ya ada apa, saya ada yang boleh saya bantu? Saya bilang begini, Pak, katanya Bapak bisa bisa sembuhin orang sakit. Tanya, enggak, saya bukan saya yang sembuhin orang sakit katanya, tapi Tuhan saya. Iya terserah siapa aja lah Pak, kata saya begitu. Saya kan galak ini, jadi saya nggak peduli orang itu siapa. Ya udahlah Pak, terserah siapa aja. Saya nanya, bisa nggak? Kalau nggak bisa saya balik. Kita duduk dulu ya, kita ini karena saya nggak nggak duduk dulu, langsung ngomong aja. Diajak duduk, akhirnya saya ikut aja duduk. Terus dia bilang begini, begini, kamu ceritakan kamu sakit apa? Singkat cerita saya ceritakan hidup saya seperti apa. Dia bilang begini, saya bisa doakan kamu, tapi yang menyembuhkan itu Tuhan saya. Iya Tuhan, nggak apa-apa, terserah siapa. Tapi asal jangan dikristenkan, kata saya begitu. Asal saya jangan dikristenkan, saya nggak mau. Saya benci sama orang Kristen. Saya lantang ngomong begitu sama dia, sama beliau. Terus dia bilang begini, iya, enggak. Kita mendoakan orang itu kita nggak mengkristenkan karena agama itu tidak menyelamatkan. Ya terserah Bapak lah. Singkat cerita dia doakan saya. Cara berdoanya unik. Dia begini. Dia tumpang tangan di atas saya, di atas kepala saya, dia tutup mata. Tapi saya melek aja lihat ini dia ngapain ya. Gitu. Dia berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah dalam nama Isa Al-Masih, kami bawa anak ini, kami percaya mujizatmu ada. Nyatakan kasihmu, mujizatmu pada anak ini. Cuma doa dengan sederhana seperti itu. Jadi saya begini, cuma kayak begini doang, saya juga bisa. Cuma kayak doa kayak gitu, pikir saya dalam hati. Ya udah singkat cerita, saya balik. Terima kasih Pak, udah didoakan. Ya singkat cerita di sana, kok saya ada rasa rindu ingin kembali lagi, ketemu beliau. Saya terus pikiran terngiang terus doa dia. Saya harus balik lagi. Singkat cerita saya balik lagi. Begitu terus baru bulan-bulan, ada sekitar 4 bulan itu saya berjumpa 3 minggu sekali, 2 minggu sekali, pokoknya saya terus minta didoakan sama dia karena saya udah mulai ada rasa nyaman sama beliau. Akhirnya singkat cerita berapa bulan kemudian saya tuh udah ngerasa ada perubahan. Kepala saya yang biasanya kalau lagi sakit terus tiba-tiba mimisan, saya tiba-tiba nggak sadarkan diri, terus saya yang bentar-bentar marah, kok jadi sekarang jadi suka lebih tenang gitu. Singkat cerita, saya cek lagi ke dokter, saya mau periksakan sakit saya. Terus di sini keajaiban Tuhan terjadi. Pada saat di rumah sakit, dokter bilang begini, wow, dia angkat kertas. Pas keluar selesai periksa dia angkat kertas begini, wow, ini saya yang salah ponis apa gimana ini? Emang kenapa dok, kata saya? Ini dia sampai gugup. Ini sel kankernya nggak ada. Kamu itu sehat katanya.
Mungkin saya yang salah vonis, mohon katanya, tolong, mohon maafin saya yang salah vonis. Wow, di situ saya, wow, luar biasa pendeta itu. Saya begitu, karena pada saat itu iman saya belum bertumbuh, ya kan. Saya belum kenal Yesus itu siapa. Dan saya kenalnya Yesus penyembuh. Wow, luar biasa. Keren juga ya, kata saya, keren juga itu pendeta. Akhirnya singkat cerita saya balik ke pendeta itu sama beliau. Saya bilang, Pak, saya sembuh, Pak. Terima kasih sudah didoakan. Oh, luar biasa. Dia sampai sujud, dia bersyukur, dia sangat bersuka cita, memuji Tuhan pada saat itu. Dan saya nggak mengerti dia lagi ngapain. Dia berdoa, dia sampai tersungkur nangis. Karena mujizat terjadi benar-benar nyata dalam hidup saya. Karena pada saat itu saya udah berpikir bahwa udah nggak ada harapan lagi. Udah, kematian udah di depan saya. Udah nggak ada harapan lagi. Akhirnya, karena saya merasa sudah disembuhkan, saya memutuskan untuk masuk Kristen. Itu pertama kali yang ada di benak saya. Bukan mengikut Tuhan Yesus, bukan. Saya mau masuk Kristen. Itu nanti saudara-saudara bisa bedakan ya. Pada saat saya cuma mau masuk Kristen dan pada saat saya mengikut Yesus. Nah, pada saat itu saya ke salah satu gereja karena saya datang ke tempat beliau lagi keluar kota. Akhirnya saya cari gereja karena saya udah ibarat kata udah betul-betul pengen dibaptis hari ini juga, pengen masuk Kristen hari ini juga. Akhirnya saya masuk ke salah satu gereja. Pak, tolong saya Kristenkan saya, Pak. Saya nggak tahu kan kalau bagaimana bahasanya, jadi saya cuma ngomong gitu. Pak, Kristenkan saya, Pak, saya mau masuk Kristen. Pendeta itu begini, mohon maaf, tolong jangan ke sini katanya. Tolong dengan sangat, saya mohon jangan ke sini. Kalau kamu mau masuk Kristen, silakan cari gereja lain, jangan di sini. Saya katanya nggak mau cari masalah. Ternyata pendeta itu takut karena dia tahu papi saya, peta saya itu di Parepare seperti apa. Gitu. Jadi singkat cerita, 2 minggu apa hampir 3 minggu pendeta yang doakan saya itu udah kembali lagi. Akhirnya saya datang ke dia. Saya bilang, Pak, saya mau ini Pak, mau masuk Kristen. Wah, yang benar, tanya. Kalau mau masuk Kristen nanti berarti kamu udah nggak di agamamu yang dulu. Saya bilang, ya iya saya mau masuk Kristen karena Tuhannya orang Kristen yang sembuhkan saya. Saya bilang begitu. Akhirnya singkat cerita, udah dia bikin jadwal kapan saya di ini. Terus dia bilang begini, saya jadwalkan nanti kita baptis kamu hari Minggu ya. Ya udah. Entah dari mana keluarga saya tahu kalau saya mau dibaptis. Itu keluarga saya, peta saya sampai marah. Dia datang ke pastori, ke rumah beliau, ke rumah pendeta itu. Dia datang 3 motor, 1 motor berdua. Tapi peta saya itu datang dengan parang, dengan senjata tajam. Dan saudara-saudara saya yang lain juga bawa balok. Itu udah siap-siap mau nyerang ke pastori, mau serang pendeta yang mau baptis saya. Dan waktu itu gini, dia datang, dia nggak ucapkan salam, dia nggak apa, langsung, yang mana mau baptis anak saya? Siapa yang baptis anak saya? Terus orang yang di dalam yang lagi berdoa, salah satu dari mereka itu langsung bangun ke depan ke pintu. Dia bilang begini, ada apa ya Pak? Itu anak saya siapa yang mau baptis? Dari mana anak saya? Ya anak bapak yang mana? Itu katanya Fitriani, mana anak saya? Oh, anak bapak ada di dalam. Akhirnya saya keluar. Waduh, saya di situ udah ketakutan. Aduh, tas saya pasti habisin saya ini. Pasti saya dimatiin di sini. Terus pendeta itu datang. Pendeta saya yang doain saya, dia datang. Terus dia begini, Bapak, maaf, sebelumnya kita bisa ngobrol dulu sebentar. Enggak usah ngobrol, kata saya gitu. Enggak usah ngobrol, enggak usah.
kau yang mau baptis anak saya, Bapak harus mengerti dulu arti baptisan itu seperti apa, baru Bapak marah. Kalau nanti Bapak enggak berkenan, boleh silakan Bapak marah, tapi dengarkan dulu, kata beliau, kata pendeta itu ya kan. Akhirnya dia, papi saya sampai ini, takut duduk di bangku di situ. Dia duduk terus gini, ya udah jelasin apa katanya itu. Dia kalau tas saya nggak bilang baptis, dia bilang baktis. Karena orang Bugis itu kayak gitu, baktis. Ya, itu anak saya dibaptis, kenapa mau di Kristen kan? Mau dimasukin Kristen. Terus dijelaskan seperti ini. Bapak, eh, anak Bapak dibaptis itu bukan berarti masuk Kristen. Terserah anak Bapak. Nanti dia mau Islam atau Kristen terserah. Intinya baptisan itu sebagai tanda pertobatan. Hidup anak Bapak yang lama akan berubah menjadi hidup yang baru. Terus hidup anak Bapak yang lama, yang brutal, yang suka menggunakan obat-obatan terlarang, yang suka berantem itu nggak akan dilakukan lagi sama anak Bapak. Akhirnya akhirnya atas saya gini, mikir, oh iya, udah baptis katanya anak itu, baptis biar dia bertobat. Saya juga capek udah sama anak itu, saya udah ampun sama kelakuan anak itu. Singkat cerita, puji Tuhan saya dibaptis pada tahun 2008. 2008-2009 itu saya dibaptis. Singkat cerita, karena saya udah dibaptis, jadi otomatis saya merasa diri saya udah orang Kristen gitu. Ya udah, akhirnya saya ikutin setiap ibadah, walaupun saya nggak ngerti orang itu ibadah mereka waktu itu dia sedang apa, nyanyinya kayak apa, saya nggak ngerti, jadi saya ikut aja. Orang tutup mata saya melek, jadi saya celingak-celinguk aja begini. Jadi di situ iman saya belum bertumbuh. Terus singkat cerita, saya karena takut sama tas saya nggak tinggal di rumah orang tua saya. Saya tinggal di salah satu rumah orang tua angkat saya. Dia udah almarhum. Dia menerima saya, dia jadikan saya anak angkat. Nah, akhirnya satu hari tas saya tahu kalau saya masuk gereja. Nah, itu dia sampai begini. Dia merasa tertipu. Dia merasa ditipu sama saya. Akhirnya dia cari tahu keberadaan saya di mana. Dan entah tahu dari mana, dia tahu saya sembunyi di situ. Dia datang bersama kakak saya yang nomor 4, cowok. Dia datang, dia jemput saya. Dijemput, terus saya dibonceng di tengah. Pak, jadi atas saya yang bawa motor, saya di tengah, kakak saya yang nomor 4 di belakang. Saya dikunci begini biar saya nggak kabur. Akhirnya saya dibawa pulang ke rumah. Sampai di rumah, di situ saya dicambuk, saya disiksa sama atas saya pakai selang. Itu saya ingat dia pakai selang. Dia mukulin saya sampai saya berteriak-teriak minta tolong. Saya berteriak-teriak mohon ampun. Mohon ampun, udah saya sakit, ampun. Kata dia gini. Kata saya ini, kamu bikin saya malu. Kamu mending mati daripada kamu harus hidup cuma bikin malu keluarga. Kamu harus mati malam ini juga. Darah kamu halal saya minum. Kamu bikin malu saya, mending saya bunuh kamu. Ya pukulin saya nggak berhenti, saya pukulin, saya berteriak minta tolong sama siapapun, nggak ada, satupun nggak ada yang nolongin saya. Karena mereka, saudara-saudara saya itu sama mami saya, semuanya marah karena saya ketahuan masuk gereja. Di situ saya begini, saya berteriak, Allahu Akbar, saya teriak-teriak, Allahu Akbar, saya teriak. Tolong, udah, ampun, saya teriak-teriak seperti itu. Tetap saya dari atas dipukulin, tetap dipukulin. Terus tiba-tiba saya nyebut begini, Yesus. Selang yang dipegang atas saya itu patah. Wow,
Luar biasa kan? Tuhan ada lagi, hadir lagi di hidup saya saat itu. Tapi ternyata tas saya nggak berhenti. Dia ambil lagi selang yang baru. Dia ambil selang yang baru, dia tetap pukulin saya sampai badan saya semuanya lebam-lebam, merah, bahkan ada yang mengeluarkan darah. Saya dipukulin, benar-benar nggak ada ampun. Sampai saya berpikir begini, benar, kemarin-kemarin saya minta mati, kayaknya malam ini saya mati. Saya berpikir seperti itu. Saya mati di tangan tas saya. Akhirnya, singkat cerita, lagi saya dipukulin itu, tas saya langsung seret saya masuk ke dalam rumah, ke bawah, karena rumah orang Bugis itu rumah panggung, jadi di bawah rumah itu ada kamar lagi. Saya diseret, dimasukin ke dalam situ, kaki saya dirantai, diikat, digembok. Terus papi saya bilang begini, saya ngomong gini, kamu membusuk sampai membusuk di sini, saya nggak akan bukain. Kamu panggil saya nama binatang, kalau saya buka, kamu akan mati membusuk di sini. Saya yang sangat kenal sama orang tua saya, jadi saya udah ketakutan. Waduh, saya pasti membusuk di sini. Saya udah pikirannya, udah saya benar-benar mati malam ini. Karena saya tak kenal orang tua saya. Kalau orang tua saya bilang A, A, nggak berubah jadi B. Orang tua saya keras. Jadi pada saat itu saya ngamuk-ngamuk di situ, saya teriak-teriak, saya minta tolong, saya jerit. Terus atas saya ngomong begini dari atas, kamu sampai mati juga teriak di bawah, saya nggak akan bukain, saya nggak akan buka, kamu membusuk aja di situ, karena kamu tuh udah nggak layak hidup. Begitulah menurut kata saya, nggak layak hidup. Akhirnya saya begini, aduh, udah saya nggak bisa lagi, nggak ada harapan lagi, saya nggak ada harapan lagi, karena udah dirantai seperti ini, udah nggak akan ada pertolongan. Akhirnya singkat cerita, di tengah saya lagi galau seperti itu, langsung tiba-tiba ada di benak saya begini, kemarin kan saya disembuhkan sama Yesus, dan tadi saya panggil Yesus, selangnya patah. Coba deh, kali benar diselamatkan lagi. Saya bilang begini, saya nantang Tuhan. Yesus, kalau memang kau benar Tuhan, lepaskan saya dari ikatan ini, dari rantai yang mengikat kaki saya. Karena saya sangat kenal orang tua saya, ini nggak akan dibuka. Sampai benar-benar saya bilang kalau saya nggak akan injak gereja lagi. Tapi karena saya memang udah merasa jadi orang Kristen, jadi saya nggak mau. Di situ iman saya belum bertumbuh ya saudara. Cuma saya di situ lagi menantang Tuhan. Saya begini, Yesus kalau memang kau benar Tuhan, lepaskan saya dari ikatan ini. Tidak lama kemudian, singkat cerita, tidak lama kemudian jam 12 malam, atas saya turun. Saya dengar suara langkah kaki dari atas. Dia turun dari atas rumah, turun ke tempat saya. Dia bilang begini, nah, kamu jangan ke gereja lagi ya. Ayo ikut, katanya, sama Eta naik ke atas. Dibuka gemboknya, dibawalah saya ke atas, di kamar. Dia bilang, tidur ya nak, istirahat, janji kamu jangan ke gereja lagi, jangan bikin malu Eta, katanya. Akhirnya di situ saya begini, wow, luar biasa, ini benar-benar saya nggak salah, ini Tuhan, ini Yesus ini benar-benar Tuhan ini. Nah di situ Yesus menyatakan dirinya kesekian kalinya dalam hidup saya. Akhirnya malam sekitar jam setengah 2, orang di rumah udah pada tidur. Akhirnya saya pergi dari rumah, saya kabur, saya minggat, saya nggak balik-balik lagi ke rumah. Saya kabur ke Manado. Terus saya nggak betah di Manado, saya pergi lagi ke Balikpapan. Pokoknya saya jadi pengembara. Nah terus kalau saudara bertanya uang dari mana, itu saya jual barang-barang terlarang. Di situ saya belum bertobat sepenuhnya, karena saya belum beriman. Saya cuma merasa diri saya udah punya Tuhan Yesus.
Dan saya mengenal Yesus itu Tuhan penyembuh dan Tuhan yang baik, gitu doang. Saya belum beriman karena firman Tuhan belum saya dengar sama sekali, belum ada. Jadi pada saat itu di situ saya mulai brutal lagi dengan saya jadi pengedar, bahkan saya sempat jadi bandar. Nah, singkat cerita, di situ saya terlibat satu perkelahian, keributan. Saya memukul seseorang dan orang tuanya nggak terima. Itu saya dilaporkan ke kantor polisi. Itu saya setelah kembali ke Parepare ya, maaf, saya lupa jelaskan. Itu saya setelah kembali dari Timika, saya ke Parepare, terus di situ di kampung halaman saya, Parepare. Terus di situ saya berantem sama seseorang, terus orang tuanya nggak terima. Orang tuanya laporkan saya ke polisi. Di depan penyidik, saya dimaki-maki sama orang tuanya. Saya dimaki-maki, semua perkataan-perkataan kotor yang nggak enak didengar, dia lontarkan kepada saya. Terus saya bilang begini, Ibu, tolong bisa diem nggak? Kalau Ibu nggak diem, nanti saya tampar. Saya bilang begitu. Kata ibu itu begini, ya udah, tampar aja kalau berani. Karena saya orangnya, kalau ditantang ini, dibilang lata ya, kayak orang lata. Itu saya langsung berdiri, saya gampar ibu itu, terus saya pukul sampai matanya biru lebam. Akhirnya saya bukan diinterogasi lagi sama penyidik, karena pada saat itu saya lagi diinterogasi. Itu interogasi nggak dilanjutkan, saya langsung diborgol, dimasukkan ke penjara. Singkat cerita, saya di penjara, terus di penjara itu saya belum selesai lagi kenakalan saya. Saya minta sama teman saya untuk dibawakan obat barang terlarang. Ya, saya selipin waktu saya di persidangan, kan di persidangan boleh dikunjungi. Nah itu pada saat sidang putusan itu saya. Jadi saya divonis 6 bulan, tapi saya dipotong tahanan. Jadi yang saya jalani 3,5 bulan. Akhirnya singkat cerita saya barang itu saya masukkan ke dalam daleman saya, celana dalam saya. Jadi pas kembali ke lapas itu saya merasa gini, oh aman karena di situ nggak ada pemeriksaan pas di persidangan. Ternyata di dalam lapas ada pemeriksaan. Itu yang saya nggak sadari, saya nggak nyangka kalau akan diperiksa sampai telanjangin. Itu yang periksa sipir perempuan. Sipir perempuan yang memang khusus untuk periksa cewek ya. Jadi singkat cerita saya diperiksa, barang itu jatuh. Akhirnya di situ saya dihukum. Saya dipukulin di penjara, saya dipisahkan sel khusus karena saya melanggar. Jadi saya dipisahkan sel khusus, di situ saya sendiri. Singkat cerita, di situ saya begini lagi, aduh, kok nggak udah penderitaan saya ya. Padahal saya udah ikut Yesus, saya udah pindah agama, kata saya begitu. Itu bahasa saya dulu. Saya sudah pindah agama, kok saya menderita begini ya. Tantang Tuhan lagi coba. Saya begitu. Tuhan, kalau saya bebas dari penjara, saya benar-benar mau bertobat. Saya janji. Saya nggak mau menggunakan barang-barang terlarang lagi. Saya nggak mau nakal lagi. Saya mau rajin ke gereja. Di situ saya terus bilang seperti itu, tapi seolah-olah nggak ada jawaban. Dan yang bikin saya terpuruk di penjara itu, karena orang tua saya nggak nengokin. Orang tua saya, saudara saya, dan sekian banyak teman-teman saya yang pernah saya ibarat kata dia numpang di kosan saya, itu semuanya nggak ada yang nengokin saya. Cuma satu aja itu yang bawakan saya barang itu. Cuma satu orang doang itu yang nengokin saya. Di situ saya begini, iya, orang tua saya udah benar-benar udah nggak peduli sama saya. Ditambah lagi saya udah jadi Kristen, saya di penjara. Singkat cerita, di situ saya bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, tolong saya. Saya berjanji, kalau saya keluar dari penjara, saya mau bertobat. Saya mau benar-benar bertobat. Tidak melakukan yang
nggak baik lagi, saya mau jadi orang baik. Singkat cerita, saya sebulan jalanin sel khusus, dan akhirnya saya bebas dari penjara. Keluar dari penjara itu, bebas dari penjara, bukannya saya bertobat, malah saya semakin jadi kembali lagi menggunakan obat-obatan terlarang itu. Dan akhirnya di situ mungkin karena saya udah entah saya kebanyakan, ketinggian, kekencangan apa gimana, saya akhirnya bingung saya mau kemana. Saya di sini, orang tua saya udah nggak mau terima saya, dan saya suka, saya dengar kabar selalu orang tua saya itu, kata saya, selalu mau bunuh saya. Pokoknya dimanapun saya berada itu selalu dikejar. Itu kata saya, selalu mau dibunuh. Ancaman dia seperti itu. Dimanapun ketemu saya pasti mau dibunuh karena saya bikin malu keluarga. Singkat cerita, tahun 2014 saya berniat buang diri ke kota orang. Akhirnya saya memutuskan ke Jakarta. Nah, di sini kehidupan baru saya dimulai. Sejak pertama kali datang ke Jakarta, karena di Jakarta saya nggak punya kerjaan, jadi saya terlantar di jalan. Saya tidur di emperan toko. Kemudian saya karena nggak punya kerjaan, saya ikut-ikut orang amin. Karena saya bisa gitar tapi nggak bisa nyanyi. Jadi saya nyanyinya kemana, gitarnya kemana. Terus singkat cerita, saya dipertemukan sama seseorang. Saya dipertemukan sama seseorang yang itu saya percaya itu Tuhan pilih. Karena kenapa? Maaf, itu saya percaya Tuhan pilih, dan pilih untuk menuntun saya. Karena saya kan di perantauan ini, saya di Jakarta, orang yang ngamen itu kasih saya julukan Ara. Nama saya Ara. Di tongkrongan saya namanya Ara. Ara itu anak rantau. Tapi saya ganti jadi anak raja. Nah, saya dipertemukan sama seseorang yang bernama Ara juga. Singkat cerita, dia bilang, itu apa? Kamu cewek apa cowok? Saya cewek. Kok kamu suaranya kayak cowok? Nggak tahu, mungkin kebanyakan minum racun, kata saya. Dan singkat cerita, dia berulang-ulang kali sering bertemu saya, dan dia punya anak satu. Dia sering datang kunjungi saya sama anaknya, bawa makan, dan akhirnya dia ngajak saya tinggal ke rumahnya. Nah, singkat cerita, saya tinggallah di rumahnya, dan di situ Tuhan mulai menjamah saya sedikit demi sedikit, pulihkan saya, dan apa? Saya bersama-sama dengan Ara ini, maaf, bentar. Terus saya di rumahnya, saya di sini saya lihat kehidupan dia sehari-hari. Dia sering ke jalanan berbagi, dia berbagi makanan. Terus apa itu? Ya, maaf. Terus saya lihat di kehidupan dia sehari-hari, dia suka berbagi, dan saya tanya dia, ternyata dia bilang dia Kristen. Terus kami mencari, karena waktu itu pada tahun 2014 itu kami nggak ada gereja. Akhirnya kami mencari gereja, dan puji Tuhan kami bertemu satu gereja di daerah Tangerang. Nah, di situ kami bergereja. Akhirnya setiap pelajaran yang ada di gereja itu kami ikuti, mulai dari kelas SPK. SPK itu saya pengikut Kristus. Nah, di situ benar-benar saya bersungguh-sungguh belajar, saya benar-benar bersungguh-sungguh mengikut Tuhan. Saya karena terus mendapat pengajaran tentang firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Nah, salah satunya lagu yang tadi saya bawakan itu ciptaan saya sendiri dari pada saat saya belajar, dan firman Tuhan itu benar-benar kena di hati saya, yang begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menjadi penebus dosa manusia. Jadi di situ saya begini, oh ternyata Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Dengan saya belajar
SPK itu, di situ saya dapat pelajaran bagaimana Yesus mengorbankan dirinya, menjadi dari Tuhan, menjadikan dirinya setara dengan manusia, dan dia rela berkorban mati demi dosa-dosa manusia. Di situ saya begini, oh Tuhan luar biasa. Ternyata selama ini saya diberikan anugerah yang begitu besar, anugerah keselamatan, tapi saya sia-siakan begitu saja. Sampai akhirnya saya begini, saya betul-betul bilang sama Tuhan, Tuhan, mulai saat ini hidupku hanya untuk Tuhan. Karena saya begini, dengan apa harus aku balas kebaikan Tuhan? Sekalipun saya berikan semua kehidupan saya kasih nyawa saya sekalipun, semua waktu saya, apa yang saya punya, itu nggak akan cukup untuk membalas kebaikan Tuhan. Jadi saya begini, dengan setiap hari saya belajar, terus mendengarkan pengajaran tentang firman Tuhan, di situ iman saya semakin bertumbuh, dan di situ saya benar-benar meneguhkan iman saya bahwa saya harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Akhirnya saya memutuskan, di situ saya mengambil bagian singkat cerita saya mengambil bagian di pelayanan di gereja, yang tadinya saya nggak senang dengan anak kecil. Tuhan izinkan saya melayani anak sekolah minggu. Maaf, Pastor, bisa ditampilkan yang Pastor, maaf, bisa ditampilkan yang pelayanan sekolah minggu? Oke. Ya. Sebentar ya teman-teman ya, kita tampilkan pelayanan dari Mbak Fitriani. Iya. Ya, Mbak Fitriani arah ini, yang ini ya, Mbak Fitri. Itu kami satu tim sekolah minggu, anak sekolah minggu. Itu saya melayani di sekolah minggu. Terus, itu ada beberapa puluh anak kami layani, orang tuanya lagi CG, lagi ibadah, kami yang iya benar. Champion Gathering. Terus di jalanan kami juga tanpa sepengetahuan, ini yang di jalanan ini kami sengaja nggak expose, tapi ada beberapa video yang kami melayani orang-orang yang yang gangguan jiwa. Ada kami. Ya, oke. Sebentar ya, kita tampilkan ya, kita putarkan ya. Itu saya. Oke, sebentar ya teman-teman. Kita lagi cari videonya. Itu saya betul-betul ingin melakukan yang terbaik untuk Tuhan, apapun Tuhan suruh. Tadinya saya menolak. Apa ini, kok saya dibawa ke jalanan? Ini tahun 2014 akhir. Iya. 2014 akhir ya. Oke, kita putar ya. Yang ini ya. Ini 2020 nih. Itu maksudnya salah satu pelayanan kami tuh yang di jalanan. Kalau yang tahun 2015 saya nggak ada video karena memang sengaja nggak diekspos. Ini baru kemarin karena untuk persiapan di channel saya. Maksudnya dari tahun 2014 itu kami melayani sampai sekarang, sampai hari ini. Air lagi. Oke. Terus next ada lagi. Oke, kita pindah lagi sebentar ya. Karena kami belum punya yayasan untuk mereka tempat tinggal, jadi kami melayani mereka di jalan aja. Kita rawat jalan. Bagi saya pelayanannya, saya sebagai pengamen, maaf. Itu saya jadi pengamen, itu cita-cita saya nggak pernah jadi pengamen. Itu dalam hidup saya keputusan yang pagi. Cita-cita jadi polwan. Ini pelayanan kami sama anak-anak yang di jalan. Itu pelayanan saya yang di jalan. Namanya sekarang saya lagi bersama Bapak ini yang,
Namanya? Sekarang saya lagi bersama Bapak Budi Firmansyah. Ya, Bapak Budi itu yang kami layani. Di rumahnya Bu Hafsa ini. Namanya? Air lagi. Ya, itu salah satu pelayanan kami di jalan. Kita melayani orang-orang yang gangguan jiwa di jalan. Terus profesi saya sebagai pengamen itu sebenarnya awalnya saya berpikir begini, itu keputusan terpahit dalam hidup saya. Tuhan, saya udah menyerahkan seluruh hidup saya dan saya bekerja sebagai pengamen. Tadinya saya malu, tapi saya dengan saya bawa lagu rohani terus. Saya ngamen itu bawa lagu rohani, satu-satunya pengamen yang bawa lagu rohani di daerah sini saya. Jadi saya bawa lagu rohani di bis, di kampus, di rumah makan, di pasar itu saya bawa lagu-lagu rohani. Dan pada saat itu ada salah satu ibu begini, Tuhan memberkati pelayananmu ya. Dan di situ saya begini, oh ternyata saya bukan pengamen, saya melayani Tuhan dengan saya nyanyi bawa lagu rohani. Nah di situ saya terus lebih semangat lagi melayani dengan cara saya membawa-bawa lagu rohani dan saya melayani juga orang-orang yang muslim, non-muslim itu karena pelayanan kami begini, kami melayani tanpa memandang suku, ras, dan agama. Itu. Jadi banyak pelayanan kami, ada yang online juga, bisa ditampilkan, ada yang online. Itu kami melayani secara online. Itu ada dari berbagai daerah, ada di sebentar ya. Ada yang di Medan, di Bali, di Tangerang. Ya, pelayanan online coba. Puji Tuhan, tahun 2000 berapa ya itu dia bertobat, 2016 ada bertobat anak online kami. Tapi yang di Rainbow House ini kami merangkul mereka semua tanpa memandang suku, ras, dan agama, dan puji Tuhan mereka semua berhati kasih. Mana? Coba. Sebentar. Tadi videonya dikirim nggak? Oh itu di pelayanan kami yang di jalan itu. Kami melayani anak-anak yang di jalan seperti ini. Nah, maaf, ini pelayanan kami yang di jalan. Anak-anak pengamen. Itu waktu kami bagi-bagi masker. Yang ini? Kami bagi-bagi masker buat anak-anak yang ngamen. Oh ya. Dan ini baju grup online kami, pelayanan kami online, yang seperti saya pakai sekarang. Iya. Nah ini kita bagi-bagi makan waktu itu. Kita bagi-bagi makan untuk anak-anak di jalan. Nah, ini bagi-bagi masker. Ya, itu kita bagi masker. Nah ini kita pelayanan kami, ini yang ada di sini, puji Tuhan. Ya, ini juga pelayanan anak ini kami. Ya. Ya, oke. Yang online mungkin belum dikirim kali, bisa Mbak nanti Fitri. Dilihat di YouTube aja. Kalau itu maaf, mungkin tadi enggak sempat kirim. Dan puji Tuhan lewat kesaksian. Ya, jadi saya sampaikan sebentar. Ya, sebentar Mbak Fitri, saya sampaikan dulu bahwa Mbak Fitriani ini juga punya channel YouTube namanya Aiberto Channel ya. Aiberto ya. Itu kita tampilkan di layar YouTube supaya teman-teman juga bisa subscribe. Banyak konten-konten yang berisi pelayanan. Jadi Aiberto itu kalau saya tidak salah singkatan dari anak Yesus bertato ya.
anak Aiberto itu karena begini, pernah ada salah satu anak pang yang kami layani, dia ngomong seperti ini, saya katanya bertato, mana ada katanya, emang saya diterima sama Tuhan. Jadi saya bilang begini, saya bertato, tapi saya anak Yesus. Nah itu, makanya saya bikin Aiberto anak Yesus bertato. Yang bertato itu juga anak Yesus. Jadi yang bertato jangan pernah berkecil hati. Kalau Tuhan itu nggak memandang kulit, rupa, suku, ras kita. Jadi Tuhan Yesus itu Maha Pengasih, sangat baik. Jadi bukan orang yang nggak bertato aja yang bisa jadi anak Tuhan. Oke, sekian kesaksian saya. Saya kembalikan. Oke, puji Tuhan. Ya. Terima kasih Mbak Fitriani. Sebuah kisah hidup yang sangat luar biasa, di mana Tuhan Yesus berulang-ulang kali menyelamatkan seseorang yang putus asa, bahkan yang menginginkan untuk segera mengakhiri hidupnya, alias bunuh diri atau pengen mati segera. Tetapi Tuhan Yesus begitu baik, berulang-ulang kali menolong, menyelamatkan, sekalipun janji yang disampaikan Mbak Fitriani adalah di awal-awalnya adalah janji palsu, mau bertobat tapi kumat lagi, mau bertobat tapi kumat lagi. Tapi Tuhan Yesus dengan sabar menunggu. Itulah Tuhan, ya. Itulah karakter Tuhan yang tidak bisa dibantah, tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Karena dia sangat baik, dia Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kitab ini bukan hanya tulisan, bukan hanya isi segudang kata-kata dikatakan bahwa dia Maha Pengasih, Maha Pengampun. Ini buktinya, saudaraku. Ini firman hidup, hidup kepada manusia. Tidak bisa dibantah bahwa Yesus Kristus itu satu-satunya Tuhan. Satu-satunya Tuhan, teman. Amin. Teman-teman, satu-satunya Tuhan Yesus Kristus itu. Itulah yang telah terjadi dengan Fitriani, bagaimana berulang-ulang kali dia coba ingkar janji dan ingin bunuh diri, tetapi Tuhan Yesus dengan penuh kasih sayang terus menunjukkan kemurahan, menunjukkan mujizat, menunjukkan kuasanya, menunjukkan kebaikannya. Bahkan sampai saat ini Mbak Fitriani benar-benar telah berubah total dan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Ya, itulah perjalanan hidup dan kita lihat bagaimana kuasa Tuhan yang menyentuh Mbak Fitriani. Pada hari ini juga beliau merasakan kuasa Roh Kudus yang begitu nyata, sehingga beliau bisa meneteskan air mata, karena Tuhan Yesus sangat baik, sekalipun kita seringkali tidak setia, berulang-ulang kali mengecewakan, berulang-ulang kali kita bandel, berulang kali kita nakal, berulang kali kita hidup menurut cara setan, cara iblis, tapi Tuhan Yesus tetap menyayangi. Itulah Tuhan yang benar. Dia mengasihi kepada manusia. Dia tidak pernah datang kepada manusia dan kemudian marah-marah sama manusia. Tidak pernah. Dia mengasihi, dia sangat sayang kepada manusia. Itu sebabnya kalau Anda jauh dari Tuhan, Anda tidak terima Tuhan Yesus, Anda rugi sekali. Karena dia Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi siapapun kita. Ini adalah bukti yang nyata, tidak bisa dibantah. Oke, teman-teman, begitu luar biasa. Dan saya perlu sampaikan pada saat ini juga, mungkin supaya teman-teman bisa ingat dan catat, bahwa pada hari Senin tanggal 28 September, ya, kami akan hadir dengan Bapak Khairul Anwar, akan berdoa kembali buat teman-teman yang membutuhkan pelayanan doa. Jadi kami sampaikan kemarin yang 2 minggu lalu itu ada 4.000 orang lebih yang antri minta didoakan, dan semua sudah dilayani satu persatu, dan ada begitu banyak mujizat yang terjadi secara luar biasa, yang sakit jantung, yang kanker, yang lumpuh berjalan, ya. Nanti pada hari Senin kita akan hadirkan teman-teman yang sudah disembuhkan, yang mengalami mujizat Tuhan. Mereka akan bersaksi di hadapan Anda bahwa kuasa Tuhan Yesus adalah kuasa yang sangat nyata.
bukan jualan obat di sini teman-teman. Ini kuasa yang sangat nyata ya. Tuhan Yesus benar-benar real, hidup, dan dia sangat mengasihi manusia. Dan orang-orang yang sudah disembuhkan nanti akan dihadirkan untuk bersaksi pada hari Senin ya tanggal 28 September. Ya, tetap kita akan hadir lebih awal di jam 7 ya, teman-teman bisa catat jamnya. Jadi nanti setelah kesaksian dari orang-orang yang disembuhkan, orang-orang yang dipulihkan Tuhan, nanti kemudian akan dilanjutkan doa mujizat ya, doa pemulihan, doa mujizat, doa kesembuhan buat teman-teman yang membutuhkan. Nah, bagi teman-teman yang membutuhkan mujizat, membutuhkan dokter sudah angkat tangan, sudah tidak ada harapan, dan sesuatu yang sudah sangat memprihatinkan, mengerikan mungkin buat Anda, jangan khawatir saudaraku, Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus adalah pribadi yang baik. Tuhan Yesus mengasihi Anda semua. Tuhan Yesus akan melakukan kuasanya. Buka hati dan percaya. Tidak peduli dari latar belakang apapun, dari suku apapun, dari mungkin bilang agama apapun, tidak masalah. Hadir saja saudaraku. Anda yang ingin membutuhkan kuasa Tuhan, pada hari Senin tanggal 28 September saya sampaikan pada saat ini, supaya teman-teman bisa ingat jam 7 malam ya, jam 7 malam kembali nanti hambanya Bapak Hairil Anwar akan berdoa buat mujizat-mujizat supaya Anda mengalami kuasa Tuhan. Nah, ini ada beberapa teman-teman yang antri yang mungkin 4.000-an lebih itu, mungkin ada yang tidak sabar ya. Pada kesempatan ini saya mohon supaya kita di dalam antri itu mohon kesabarannya, mohon pengertiannya ya. Bukan tidak dipedulikan atau bukan tidak dilayani. Ini Anda bisa bayangkan 4.000 lebih yang antri ya. Pak Hairil Anwar itu layani satu persatu teman-teman. Dilayani, semuanya dijawab kok ya. Jadi kalau misalnya Anda masih terlewatkan ya tolong harap bersabar karena semua pasti akan dihubungi. Oke, jadi juga yang diprioritaskan adalah yang memang sakit, yang benar-benar sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau cuman minta doakan supaya kaya, supaya ini, ya kalau yang begitu-begitu sih saya sarankan sih kalau bisa doa sendiri saja ya, karena cukup banyak yang antri ya teman-teman, supaya kita ini di dalam mengikut Tuhan Yesus kita bertumbuh ya. Jangan kekanak-kanakan rohani cuma mau minta rumah 2, meminta mobil dikasih itu ngotot juga, kepengen ditelepon langsung, kepengen dijawab langsung ya. Mohon pengertiannya ya. Kita jadi orang Kristen ini harus bertumbuh ya. Jadi yang diprioritaskan itu adalah orang-orang yang membutuhkan. Oke teman-teman, kita pada malam hari ini kita akan masuk di dalam ruang diskusi dengan Mbak Fitriani. Seperti biasanya saya harus sampaikan tata tertib dulu supaya di dalam diskusi kita benar-benar bisa mendapatkan manfaat, bisa mendapatkan berkat ya, supaya kita tidak menjadi diskusi yang berdebat kusir, cuma untuk berdebat, mempertontonkan pembenaran atau mempertontonkan kehebatan. Tidak perlu ya. Kita di dalam berdebat itu kita punya tujuan hanya satu. Apa yang kita bicarakan itu kita harapkan bisa berguna bagi orang lain, bisa mendapatkan manfaat bagi orang lain. Nah, kalau misalnya Anda tidak percaya dengan kesaksian ini, ya tidak usah masuk ya, karena kami juga tidak paksa Anda. Karena kesaksian ini adalah sesuatu yang real, sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan Fitriani, dan itu dibagikan. Supaya apa? Supaya kita semua tahu, supaya kita semua mata terbuka, telinga mendengar, dan kita tahu bahwa ada satu Tuhan yang sangat baik. Itulah Tuhan Yesus Kristus, dan yang siap juga menjamah Anda, siap melakukan mujizat di dalam hidup Anda, seperti yang sudah terjadi di dalam kehidupan Mbak Fitriani. Oke, dan setiap penelpon kami kasih waktu 5 menit, ya, entah 1 pertanyaan kah atau 2 pertanyaan, nggak masalah, ya. Jadi waktunya 5 menit karena cukup banyak yang antri ya teman-teman ya. Mohon kerjasama dan pengertiannya. Oke, kita terima Ibu Fadila. Ibu Fadila Hafidz. Selamat malam Ibu, Shalom. Shalom, alaikum Masya, Pastor. Ya, Shalom Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar Ibu? Oh, haleluya, luar biasa Pastor.
Ya, 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 ya. Terima kasih Iya. Pastor sebelumnya. Shalom Rizky. Iya. Panggil beliau Shalom Rizky. Umi. Iya, dia panggil saya Umi. Rizky tetap kuat ya. Satu hal, jangan emosinya tetap harus diredam, buang kepahitan, tetap teguh sama Tuhan Yesus. Saya ingin bersaksi tentang Rizky dan Ara ini luar biasa. Kami, saya banyak belajar dari mereka ini bahwasanya melayani Tuhan itu Tuhan sudah pakai talenta kita masing-masing. Jadi Rizky ini dipakai Tuhan talentanya luar biasa untuk menjaga jiwa-jiwa yang terbuang, jiwa-jiwa yang terhilang, jalanan luar biasa. Mereka membagikan masker, mereka membagikan makanan kepada orang-orang yang dan mereka kumpulkan teman-teman ini, teman-teman di jalanan, mereka kumpulkan, kemudian mereka puji-pujian, terus sharing bersama, luar biasa. Saya luar biasa melihat talenta beliau-beliau ini, adik-adik saya ini luar biasa, tetap kuat di dalam Tuhan. Cuman saya mau tanya satu, Rizky. Ya. Ketika mau bersaksi ini sudah luar biasa nggak? Apa rasanya? Luar biasanya kamu hati kamu sekarang, karena kamu kan susah kalau diajak untuk bersaksi. Iya. Memang dari kemarin itu kayak apa ya? Kayak nggak tenang gitu. Biasanya saya itu tenang-tenang aja, baca firman tenang, pujian juga tenang. Ini kayak lagi pujian, kayak ada yang nahan, nggak boleh, nggak usah baca firman, nggak usah. Jadi kayak apa ya? Banyak tahu sendirilah kan iblis nggak akan pernah senang. Amin, amin. Kalau kita mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Amin, amin. Terus kamu kan begini nih kan dilihat orang banyak. Kalau misalnya keluargamu ada yang ini, buatmu sudah tidak masalah ya, karena kamu sudah menunjukkan betapa kamu mengasihi mereka, betapa kamu mengampuni mereka. Itu yang harus diucapkan Rizky. Ucapkan kepada saudara-saudara, orang tuamu bahwa kamu mengampuni apapun yang sudah mereka lakukan, dan kamu juga minta ampun. Karena selama ini kamu, selama sebelum kenal Tuhan, kamu sudah berbuat salah gitu loh. Terus aku yakin kamu itu memang Tuhan pakai kamu tuh luar biasa bersama dengan Ara, luar biasa. Karena tidak semua orang punya talenta seperti kamu. Satu hal, kamu jangan pernah minder sama orang. Kamu selalu begitu. Kalau ke saya itu pastor ya, dia selalu cerita begini-begini. Jangan pernah minder dengan tatomu. Karena Tuhan tidak pernah melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati kamu. Itu yang harus kamu camkan. Dan kamu harus mengasihi orang, mengampuni terutama keluargamu, minta ampun. Tapi Rizky luar biasa. Rizky itu tidak pernah nangis. Tapi luar biasa malam ini dan waktu itu di rumah saya juga nangis. Luar biasa Rizky. Salam dari Koko Rizky. Ya, tetap semangat. Ya, tetap semangat. Tetap kuat. Pasti. Senyum sekali terus. Yesus tetap Yesus. Amin. Ingat ya, Yesus sudah siap. mengampuni, tetap rendah hati, mengampuni, tetap rendah hati, mengampuni dan tidak sombong. Itu Rizky. Ya, Rizky ya, tetap semangat. Begitu Pastor. Oke, ya, Bu Fadila. Iya. Ya, terima kasih Bu Fadila. Semangat ya Bu. Rizky. Ya, shalom Ibu. Oke, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus sehebat apapun kita bisa katakan, Tuhan Yesus jauh lebih hebat dari itu. Sebaik apapun kita bisa ceritakan, Tuhan Yesus jauh lebih baik dari itu. Yes. Seapapun, semulia apapun perkataan kita bisa ucapkan, Tuhan Yesus jauh lebih mulia daripada apa yang kita bisa ucapkan. Amin. Itulah Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik, yang tidak bisa dibantah. Dia terus hadir di dalam hidup manusia dan menjamah dan mengubahkan hidup manusia. Ya, di dalam Kisah Para Rasul itu ada puluhan kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada orang-orang percaya. Cuma mungkin waktunya yang terbatas. Kalau saya mau bicara satu-satu, ya kalau ada orang yang meragukan, Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Bahkan mungkin ada pendeta yang meragukan, ya.
yang mungkin meragukan seolah-olah ini kesaksian yang diada-adakan. Enggak, saudaraku. Anda mungkin tidak teliti baca Alkitab. Di dalam Kisah Para Rasul, kalau saya mau bicarakan itu ada puluhan, ya, puluhan itu. Tuhan Yesus menampakkan diri dan terus melakukan mujizat kepada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Oke, kita teman-teman, sebelum kita pindah ke penelpon selanjutnya, di layar YouTube ada link atau channel daripada Fitriani Rizky. Channelnya bernama Aiberto, ya, anak Yesus bertato, ya, Aiberto. Ya, silakan teman-teman bisa di-subscribe supaya Anda juga bisa mendapatkan informasi kegiatan-kegiatan daripada Fitriani yang saat ini melakukan pelayanan dengan luar biasa untuk menjangkau anak-anak jalanan, menjangkau orang-orang yang mungkin tidak tersentuh oleh gereja, tapi mereka begitu bersemangat melakukan pelayanan ini. Ya, silakan di-subscribe ya teman-teman, supaya apa? Bukan untuk menambah subscriber, tapi kita memperkaya kita di dalam memiliki pengetahuan-pengetahuan akan kehidupan sebagai umat Tuhan, ya. Karena semakin banyak informasi yang kita terima dari orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, itu akan menjadi semakin baik untuk menjadi basic fondasi iman kita. Oke teman-teman, kita pindah ke Pak Ado. Penelpon selanjutnya Pak Ado. Selamat malam, Pak Ado. Pastor Yusuf, selamat malam. Malam Pak. Silakan Pak Ado. Terima kasih sudah diizinkan Ya, Pak. masuk, Pastor. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Mbak Fitriani, selamat malam. Selamat malam Pak Ado. Puji Tuhan. Tadi saya dengar kesaksiannya luar biasa, sangat terberkati sayanya. Luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Tadi juga saya mendengar berapa kali bunuh diri itu. Waduh, ngeri juga pekerjaan iblis itu ya, Mbak Fitri ya. Oh, luar biasa. Tapi Tuhan Yesus bersyukur Tuhan Yesus itu begitu setia, begitu sabar, terus menuntun saya, memelihara saya. Walaupun sampai ini efek suara saya efek kebanyakan minum racun, Pak. Puji Tuhan sudah disembuhkan Tuhan. Ya. Mbak Fitri minta tolong Amin. nanti anak-anak Tuhan yang di jalanan, yang prank-ngeprank itu, Ya. yang mengalami kepahitan, yang terbuang dari keluarga, mereka begitu banyak hidup di jalanan, mohon terus diberitakan nama Yesus. Mbak Fitri tinggal di kota mana sekarang? Daerah Tangerang. Tinggal di kota. Oke, di Jakarta ya berarti. Jadi minta tolong disampaikan berita Yesus kepada semua anak-anak jalanan, dan anak-anak jalanan itu adalah Tuhan kasihi juga supaya mereka bisa mengenal nama Yesus. Kalau Tuhan Yesus sanggup tolong Mbak Fitri yang begitu luar biasa, pasti juga Tuhan tolong anak-anak yang di jalanan ya Pak Fitri ya. Iya. Baik, yang terakhir Pastor Yusuf. Iya Pak Ado. Saudara-saudaraku, malam hari ini di layar deskripsi channel Bapak Yusuf Mandubulu ada nomor akun Mbak Fitriani. Mari kita bantu, kita menolong pelayanannya ya, supaya beliau bisa menginjili anak-anak jalanan, supaya bisa mengenal Tuhan Yesus. Duit 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Kalau saya lihat tadi channel Pak Yusuf hampir 6.000, 7.000. Taruhlah kita anak tubuh Kristus 3.000, menyumbang dan memberikan persembahan kasih 5.000, 10.000, bahkan 50.000, kalau ada berkat 100, bahkan lebih, akan sangat-sangat membantu pelayanan Mbak Fitriani ini. Saudara-saudaraku, mari kita sama-sama memberikan korban persembahan buat pelayanan beliau, supaya bisa menginjili anak-anak jalanan itu yang masih kecil, masih remaja, yang terbuang dari keluarga. Mereka banyak sekali mengalami kepahitan. Uang itu sangat-sangat berharga supaya mereka diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Pak Yusuf, terima kasih. Saya sangat bersyukur channel Bapak ini menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa, bagi bangsa dunia, supaya saudara-saudara kita juga umat Muslim, mereka boleh mengenal Yesus Kristus itu adalah Allah yang ajaib, yang sanggup menolong, yang memindahkan kegelapan hidup Mbak Fitriani ini, memindahkan
jiwa dan tubuhnya dari kegelapan pindah kepada terang yang ajaib. Amin. Itulah Tuhan Allah yang ajaib. Karena tidak ada satupun manusia yang sanggup memindahkan kegelapan kepada terang Tuhan. Hanya Tuhan, yaitu namanya Yesus Kristus Tuhan. Mbak Fitri, terima kasih. Pastor Yusuf, Terima kasih. saya bersyukur buat channel Bapak, Pak, buat channel Bapak pada malam Terima hari kasih, ini, dan Terima kerendahan kasih, Pak hati Ado. Bapak terhadap kami semua umat yang mendengarkan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Ya, Immanuel, Pak Ado, terima kasih, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita pindah ke Pak Has. Pak Has, selamat malam, Pak Has. Ya, selamat malam Pastor Yusuf. Selamat malam, Pak. Silakan, Pak. Ibu Mbak Fitri ya, Mbak Fitriani. Selamat malam, Pak Has. Salam. Lewat kesaksian Fitri ini, Tuhan Yesus sangat dipermuliakan. Di mana Tuhan Yesus sangat mewujudkan begitu besarnya kasih-Nya. Begitu besarnya, maksud saya ya benar firman-Nya itu dia mencari orang yang berdosa, mencari domba yang sesat. Seringkali Fitriani sudah jatuh bangun, dicari terus, dikejar terus. Ya memang tertulis demikian ya, aku datang mencari orang yang berdosa. Nah itu, makanya kalau kita lari, dikejar terus, Mbak Fitri. Jadi kalau bisa, jangan lari-lari lagi lah, artinya jangan jatuh-jatuh bangun. Ya, sekali Pasti. setia, sekali bertobat, tetap bertobat. Ya. Ya. Cuman saya agak ini juga ya, mungkin sama Pastor Yusuf mungkin saya tanya, itu hamba Tuhan yang pertama kali Fitri mau mengajukan baptis apa terima Yesus itu ya, tapi hamba Tuhan itu tidak berani begitu, tidak berani. Wah, kesana aja, cari aja gereja lain. Nah, kira-kira sikap seperti ini gimana nih Pastor Yusuf menanggapinya? Sementara hamba Tuhan yang lain ya welcome aja gitu. Silakan Pak. Ya, artinya itu kembali kepada pribadi masing-masing ya, Pak. Jadi saya sebagai hamba Tuhan menyarankan untuk kita bisa meresponi kalau ada orang mau bertobat, mau terima Tuhan Yesus, ya kita seharusnya sambut mereka karena itu kan karya Roh Kudus, ya. Cuman kembali lagi itu masing-masing pribadi ya Pak. Jadi itu seperti itulah kira-kira kondisinya. Iya. Oh ya, ini Mbak Fitriani ini Ya. Muhammad Andoko ini apa nih Bu Fitri? Saudara, keluarga? Oh iya, ponakan. Oh, keponakan. Ponakan saya. Iya. Oh iya. Ya gitu aja ya Bu Fitri, kuat di dalam Tuhan, sering baca firman Pasti, Tuhan, amin. supaya semakin dikuatkan, diteguhkan, karena nggak bisa kita lepas begitu aja. Jadi harus makan makanan rohani, ya. Ditinggalkanlah udah makanan racun tadi, ditinggalilah, digantilah makanan yang makanan yang Yesus sehat. sudah, iya. Firman Tuhan, Karena supaya semakin ini Pak, waktu itu suka ini karena belum makan firman Tuhan, jadi belum punya iman. Sekarang kan udah siang malam itu makanannya. Amin. Jadi nggak ada Bu. alasan. Haleluya. Ya tadi saya juga lewat YouTube ini saya agak terharu juga dengan Ibu Fadilah Hafiz itu ya, melihat pertemuan mereka, beberapa murtadin ngumpul, memang terharu saya di ujung acara mereka ngumpul itu. Mereka kan menyanyikan satu buah lagu rohani. Saya nggak sangka juga kalau Ibu Fadilah Hafiz itu bisa main keyboard, kan? Dia ngiringi main keyboard, ya teman-teman murtadin lain bernyanyi bersama. Wah, terharu juga saya dengarnya itu kan. Itu. Ya kiranya Tuhan Yesus juga memberikan kemampuan, kekuatan lah, memberkati Ibu Fadilah Hafiz dan keluarga di dalam setiap pelayanannya.
Begitu aja Pastor Yusuf Manubulu, Bu Fitriani. Tuhan Baik. Yesus memberkati. Baik, Ya. Pak Has. Ya, Tuhan Tuhan Yesus berkati, Pak Has. Oke. Oke, teman-teman, kita pindah ke Ibu Yohana. Selamat malam, Bu Yohana. Shalom, selamat malam. Shalom, Shalom, Ibu. selamat malam. Halo, ini Dek Fitri. Ya, Bu. Ibu sangat terharu mendengar kesaksianmu. Puji Tuhan. Ibu juga mempunyai kerinduan yang sama, walaupun belum terrealisasi. Dan Ibu juga mempunyai kehidupan yang sama seperti Dek Fitri, ya. Mempunyai kepahitan di masa lalu. Tapi Yesus begitu luar biasa. Saya juga dari keluarga Muslim. Saya dari umur 4 tahun ditinggal orang tua. Hidup ikut orang. Panjang ceritanya. Dan saya mendengar kesaksian Dek Fitri. Itu pun pernah saya alami semua, Dek. Dan saya puji Tuhan. Sekarang ini, dulu saya juga perokok. Pecandu. Dan puji Tuhan, saya sekarang ini sudah tidak, Dek. Puji Tuhan. Tapi saya pengen punya lawatan Tuhan untuk hidup saya. Kadang-kadang saya merasa iri. Kalau melihat kesaksian-kesaksian dari ya murtadin. Kenapa mereka dijamah Tuhan, kok saya enggak? Apa saya belum diampuni? Kadang saya berpikir seperti itu. Saya memang sudah pernah dibaptis tahun 78, tapi banyak pelanggaran saya. Akhirnya saya baptis ulang. Panjang ceritanya saya. Dan ceritanya nggak jauh berbeda. Saya sudah tua, Nak. Umur saya sudah 53. Puji Tuhan. Saya dulu juga pernah minum obat itu sampai setengah gelas. 2 hari koma, nggak sadar. Karena pengen mengakhiri hidup. Tapi Tuhan begitu luar biasa. Tuhan begitu menyayangi saya. Hingga saya ada sampai saat ini. Saya tiap malam melihat YouTube-nya Pak Yusuf. Iya, Ibu. Di sini saya Ibu bersyukur nanti dengan kalau Ibu, ya, kalau Ibu berkenan nanti bisa chat kami ya supaya kesaksian Ibu juga bisa kami tampilkan ya. boleh Pak. Iya, di layar YouTube kan ada nomor WA ya Bu, nanti bisa chat kami ya Bu. Iya, Pak Liudin itu teman kenal baik saya. Pak Liudin. Oh iya, Aliudin Itu ya. teman baik. Iya, Pak Liudin. Saya sekarang ada di Kutai Barat, Pak. Saya memang kelahiran di Kutai Barat, ya. Kalau dulu ya di Jakarta, di Sarinah, di Mangga Besar, di Blok M, itu pernah semua. Pokoknya sudahlah, masa lalu saya di Tegal, pokoknya di mana-mana lah saya dulu. Jadi saya sangat Ibu terharu.
Ibu Yohana, maaf. Yohana. Iya nak, iya dek, iya sayang. Nanti bisa tinggalkan nomor WA-nya ke Pastor Yusuf ya. Siap. Baik. Nanti kita sharing Baik, ya sayang. Ibu juga perlu dikuatkan dan kebetulan ibu saat ini juga puji Tuhan menikah sudah sampai 3 kali, ibaratnya kan berkali-kali menikah karena dulu ndak punya anak, akhirnya dicerai, terus ngadopsi anak ada 2, akhirnya puji Tuhan, terus ibu punya anak sendiri. Tuhan luar biasa. Ya, Ibu nanti Ya, tinggalkan pokoknya. nomor WA. Kita Baik, Ibu. Iya nanti Bu aja. Yohana. saya akan hubungin Iya, Ibu nanti terima ya. kasih. Ya. Di nomor mana ya? Sama Ibu Pastor di layar YouTube, Bu. Di layar YouTube itu kan ada nomor, Ibu nanti chat di situ ya, Bu. Kirim nomor Ibu, nanti Ibu WA ke situ. Di Oh, layar iya, YouTube iya. kan ada nomor WA kita ya, supaya nanti kita akan chat kembali supaya kita bisa komunikasi lebih lanjut ya, Bu. Iya, siap. Baik, Bu Yohana ya. Terima kasih Bu sudah telepon. Iya buat Dek Fitri, pesan Ibu semangat terus ya. Melayani Tuhan, di dalam Tuhan. Jangan kendor, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Yes. Kita pokoknya kita orang-orang terpilih, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Ya, walaupun kita teraniaya di dunia, tapi nanti ada upah yang besar di surga ya. Ya sayang. Haleluya. Semangat ya. Yuk, shalom, Tuhan berkati. Shalom Ibu, Tuhan berkati. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ke penelpon selanjutnya, saya perlu ingatkan untuk dalam diskusi ini kita harus memperhatikan tata tertibnya ya. Dalam diskusi tidak ada yang saling menghakimi kepada kelompok-kelompok tertentu, apalagi penghinaan, itu tidak diizinkan di ruang ini ya. Jadi tolong kita berdiskusi yang bermartabat, intelektual, yang mendatangkan manfaat, minimal menambah pengetahuan buat orang lain ya. Dan juga kalau pada saat bertanya, pada saat narasumber menjawab ya, yang bertanya tidak usah memotong di tengah jalan ya, jadi supaya diskusinya bisa berjalan baik, berjalan maksimal. Oke, kita ke Pak Soba. Selamat malam Pak Soba. Ya, selamat malam Pastor Yusuf. Malam Pak. Selamat malam Mbak Fitri. Saya ke Mbak Fitri dulu. Luar biasa kesaksian Anda masih muda, tapi dipilih Tuhan dengan cara khusus ya. Halo? Halo? Mbak Fitri bisa dengar? Halo? Bisa dengar Mbak Fitri? Mbak Fitri bisa dengar saya, Mbak Fitri? Bisa. Mbak Fitri, Pak halo, Soba selamat bisa... malam Mbak Fitri. Halo, selamat bisa, Pak? malam Pak Soba. Oke, silakan. Saya bisa dengar, keduanya bisa dengar ya Pak. Mbak Fitri, saya luar biasa kesaksian Anda ini. Anda masih muda, tapi dipilih Tuhan secara khusus ya. Amen. Melalui caranya Tuhan, sehingga Anda tidak jadi untuk masuk ke dalam neraka, tapi Tuhan panggil untuk diselamatkan dengan tujuan khusus. Dan itu luar biasa, sangat luar biasa. Tuhan mengasihi Anda, Tuhan mengasihi luar biasa. Amen. Dia punya rencana khusus dan besar buat Anda. Jadi tolong tetap setia sama Tuhan dan layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan jangan terus-menerus jatuh bangun, tapi Amen. terus bangkit melalui firman Tuhan. Perbanyak dengan firman Tuhan, juga pelayanan terus-menerus, karena saya yakin Anda dipakai Tuhan untuk melayani orang-orang yang Tuhan pilih. Itu sangat luar biasa. Ya,
Satu pertanyaan untuk Mbak Fitri, untuk keluarga Ya. gimana? Ayah, ibu, saudara dan sebagainya sekarang kondisinya seperti apa? Puji Tuhan, mereka dalam keadaan sehat dan kemarin sempat video call. Oh, jadi Sering sudah komunikasi. kondisinya sudah pulih ya, artinya tidak ada rasa apapun terhadap keluarga, semuanya sudah dipulihkan gitu ya? Puji Tuhan, saudara perempuan, saudara laki-laki sudah pulih, dan saya percaya atas sama mami saya, kedua orang tua saya pulih, bahkan diselamatkan Tuhan Yesus. Ya, amin. Karena memang untuk itu kita dipanggil supaya, Amin. ya. Untuk Pak Yusuf, Pak Yusuf, saya apresiasi sekali Pak dengan rencana Pak Yusuf tanggal Senin itu dengan Bapak Khairul ya Pak ya. Iya, betul Pak. Iya. Karena Tanggal apa yang 28 sudah September jam 7. ya, saya sangat bersyukur karena apapun yang kemarin itu didoakan oleh Pak Khairul, memang kita harus nyatakan dalam bukti Pak. Artinya mereka-mereka yang sudah dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan, baik memang untuk ditampilkan supaya masyarakat dan supaya orang percaya dan siapapun mengerti bahwa apa yang dilakukan Tuhan itu nyata Pak. Dan tidak bohong-bohongan, Amen. tidak jualan jamu, tidak Amen. ngecap, benar-benar itu fakta. Dan saya sangat Pak. apresiasi dengan Pak Yusuf. Yang kedua Pak, itu tadi Pak Yusuf sempat bicara masalah itu loh. Kalau kesaksian ini ada yang reseh, ada yang komentar negatif dan sebagainya, nggak usah digagas Pak, nggak usah Pak, jalan terus Pak. Iya Pak, iya Pak. Itu sangat tidak memberkati dan buat apa kita memikirkan hal seperti itu. Asal motivasi kita baik, Tuhan yang mengerti motivasi kita, Tuhan yang tahu motivasi kita, dan apapun kita jalan terus Pak. Jangan memikirkan hal seperti itu Pak. Buat apa? Itu nggak ada gunanya Pak. Channel Bapak Yusuf ini sudah sangat memberkati Indonesia dan dunia ini. Orang pada melihat ini. Luar biasa. Puji Tuhan Pak. Terakhir kepada Ibu Yohana yang barusan sebentar tadi telepon saya ada sedikit memberikan sedikit memberikan firman. Tadi dia merasa hidupnya sepertinya ragu-ragu diampuni atau tidak karena dia tidak pernah melihat pernyataan-pernyataan Tuhan. Bu Yohana, saya juga seperti Bu Yana mungkin ya. Saya orang Kristen sejak lahir, tetapi saya tidak pernah atau belum pernah sama sekali dinyatakan atau melihat pernyataan Tuhan dalam bentuk apa, mimpi, dalam bentuk penglihatan, dalam bentuk apa, saya sama sekali tidak pernah. Dan itu tidak mengganggu saya bahwa saya untuk mempercayai dia. Dan soal tadi keraguan Bu Yohana diampuni atau tidak itu mungkin boleh saya sedikit 1 Yohanes 1 ayat 9 Pak Yusuf boleh dibukakan kalau 1 Yohanes 1 ayat 9 kita tampilkan. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 ayat 9 Pak. 1 Yohanes 1 ayat 9. Oke, sudah ada di layar. Saya baca apa Bapak baca? Tolong Bapak aja yang baca. Oke, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yes. Ya, amin. Jadi kalau kita mengaku dosa, Tuhan itu bukan main-main dan Tuhan itu tidak main-main. Dia mati di kayu salib itu untuk mengampuni dosa. Jika kita sungguh-sungguh bertobat dan minta ampun, Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Jadi tidak ada keraguan lagi bagi kita dan itu kita terima dengan iman. Jadi bukan dengan perasaan ya Bu Yohana ya. Jangan perasaan jangan-jangan saya diampuni atau enggak ya. Jangan-jangan saya diterima atau enggak ya. Tidak. Firman Tuhan itu ya dan amin. Sekali dia berkata, sekali kita mengaku dosa, dia akan mengampuni segala dosa. Jadi jangan ada keraguan lagi ya Bu Yohana ya. Karena itu akan menjadi iblis akan menuduh kita terus sehingga kita tidak bisa maju di dalam Tuhan. Saya kira cukup segitu Pak Yusuf, Mbak Fitri dan Ibu Yohana. Terima kasih Tuhan memberkati kalian semua. Terima kasih. Ya, sama-sama diberkati Pak Soba. Oke, ya. Jadi untuk hari Senin saya ulangi tanggal 28 September saya bersama Pak Khairul Anwar akan hadir untuk memberi ruang bagi yang sudah disembuhkan
untuk bersaksi bahwa bagaimana kuasa Tuhan Yesus yang begitu ajaib, yang begitu baik, yang telah menyembuhkan, yang telah memulihkan, yang telah merubah penderitaan menjadi sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Ya, teman-teman yang ingin bersaksi juga boleh nanti hubungi nomor WA kami. Anda yang sudah didoakan, yang sudah disembuhkan, silakan juga bisa hubungi WA kami supaya kami akan pilih beberapa yang akan kami nanti tampilkan untuk menjadi kesaksian hidup bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengasihi. Jadi acaranya jam 7 hari Senin tanggal 28 September ya. Kemudian setelah kesaksian nanti dilanjutkan kembali dengan doa mujizat ya. Kemarin ada kurang lebih 4.000 lebih yang antri minta didoakan. Oke. Kita sekarang pindah ke penelpon selanjutnya kepada Bapak Eru, Pak Heru. Revanto Eru. Ya, selamat malam, Pak. Pastor Yusuf. Shalom. Malam, Pak. Shalom, Pak. Pertama saya ke Pak Pastor Yusuf dulu lah. Jujur, setiap malam saya mengikuti channel Bapak dan memang terkadang nggak bisa masuk karena begitu banyaknya yang ingin kerinduan untuk bisa bertumbuh imannya. Tapi satu hal yang saya lihat lagi di balik semua itu, Pak, saya merasakan bagaimana keletihan Bapak menghadapi semua ini, baik berperang dengan perasaan, kesabaran, bahkan tenaga, waktu. Saya lihat kadang badan Bapak itu agak ditegak-tegakkan gitu. Tapi saya yakin dengan visi misi Bapak ini memuliakan nama Tuhan. Saya percaya tetap dikuatkan Tuhan. Bahkan wajah Bapak semakin awet, saya lihat. Awet muda ya Pak ya. Tetap diberkati Pak Yusuf ya. Sekarang saya ke Bu Fitri. Mbak Fitri, shalom. Ya, shalom Pak. Iya. Puji Tuhan, haleluya, sangat dimuliakan namanya dengan kesaksian Mbak Fitri. Tapi jujur dari sekian banyak kesaksian, sering kalau saya mengikuti seperti yang dialami Mbak Fitri ya, artinya memang semua dapat lawatan Tuhan dengan mimpi, dengan menampakkan diri. Tapi yang lebih tertarik saya dan lebih tertantang iman saya saat narasumber menceritakan kesaksiannya seperti meniadakan Tuhan. Sudah memberikan pertolongan, bahkan sudah berjanji, tapi malah meniadakan Tuhan. Seakan cuman kepentingannya sendiri. Setelah dapat kepentingannya, cuek. Butuh lagi cuek. Jadi iman saya itu begini, Tuhan itu baik kali ya. Oke lah, saya juga beberapa kali pernah mengalami seperti itu, tapi mungkin iman saya ini ya turun naik Mbak Fitri. Akhirnya pergumulan saya yang sampai sekarang belum terjawab. Dalam arti bukan saya nggak percaya, saya percaya. Cuman Tuhan itu maha tahu. Mungkin kesabaran saya, iman saya masih belum cukup untuk mengalami satu mujizat, apakah kesembuhan yang selama ini saya minta. Saya yakin percaya. Karena Tuhan Yesus itu maha kasih, saya percaya satu saat Tuhan pasti mengabulkan doa saya. Nah, terus Mbak Fitri ini benar-benar satu sosok yang sangat istimewa seperti yang dibilang saudara kita tadi, muda tapi sudah dilawat Tuhan, diperbarui Tuhan imannya, bahkan sudah diberikan satu tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu bukan tanggung jawab yang kecil, di jalanan loh Mbak Fitri, di jalanan. Tapi saya lihat dengan sekarang ini kemampuan yang diberikan Tuhan itu ya sangat-sangat berkembang. Dari mana jalannya, kalau menurut logika pikiran orang, masa semudah ini visinya udah memberi makan, membagi masker ini, emangnya terus berapa banyak? Itu pikiran manusia. Tapi yang pastinya
Tuhan selalu mencukupkan, apalagi bagi orang yang seperti Mbak Fitri dan yang lain-lain yang sudah punya visi misi dari Tuhan, pasti selalu dicukupkan dan tidak pernah dipermalukan ya Mbak ya. Kalau saya bilang tetap semangat Mbak Fitri, Mbak Fitri aja sudah janji tadi. Nah, Mbak Fitri udah janji gini. Kalau saya sumbangkan semua nyawa saya, kekuatan saya, apalah artinya itu? Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Sampai Mbak Fitri bilang tadi, dengan apakah ku balas Tuhan? Waduh, saya tersentuh dengan itu Mbak Fitri. Dengan apakah? Iya. Bikin hati saya. Iya Mbak Fitri. Saya terharu dengan itu dan saya ketarik ke diri saya. Dengan apa Tuhan yang sudah beberapa kali Engkau menampakkan diri, menjamah saya, bahkan menyelamatkan saya. Dengan apa? Tapi itulah Mbak Fitri perbedaan kita. Mungkin saya masih harus lebih banyak bergumul, meneguhkan iman saya, supaya saya juga satu saat diberikan Tuhan satu tanggung jawab atau satu visi untuk bagaimana menceritakan apa yang saya alami, apa yang saya terima tentang kebaikan Tuhan kepada orang sekitar saya. Yaitu untuk itu, ya tolong didoakan ya Mbak Fitri ya, saling mendoakan kita ya, supaya kita sama-sama punya tanggung jawab diberikan Tuhan untuk hal memberitakan kuasanya. Tetap semangat Mbak Fitri, di dalam Yesus kita menang. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor Yusuf. Tetap semangat. Terima kasih Pak Heru. Salam kemenangan. Amin. Amin. Salam kemenangan juga Pak. Ya. Puji Tuhan ya. Luar biasa. Teman-teman yang tadi nomor rekening yang ditampilkan memang ada kesalahan angka. Jadi memang tadi invalid. Nah, sekarang sudah dirubah ya. Teman-teman yang tadi ingin memberikan persembahan, sekarang nomor rekeningnya angkanya sudah benar, sudah dirubah. Jadi mohon maaf tadi memang ada kesalahan penulisan angka ya. Anda bisa temukan itu di bawah layar deskripsi YouTube, nomor rekening daripada Mbak Fitriani ya, Mbak Fitriani Rizky. Silakan Anda yang ingin mendukung, nomor rekeningnya sudah diperbaiki. Tadi memang ada kesalahan 1 digit. Sekarang sudah benar ya, silakan ya teman-teman. Oke, kita pindah ke Ibu Amazing. Ibu Amazing. Selamat malam Ibu. Selamat malam Pak, Shalom Pak Yusuf. Shalom Ibu, silakan Ibu. Iya, Jangan dibisukan Bu. oh ini kedengaran enggak? Ya. Halo? Halo? Halo, selamat malam Bu. Selamat malam. Ini Ibu Fitri bisa dengar ya? Ya, bisa Bu. Bisa. Ya Bu, luar biasa. Kesaksiannya dahsyat. Kita sangat diberkati. Ini kita di Australia ini juga sudah cukup malam, tetapi begitu dengar kesaksian Bu Fitri segar kembali nih. Dahsyat Tuhan ya Bu. Ibu. Belum menikah Pak, panggil Ibu. Panggil Ibu. Oh gitu, nggak apa-apa kan Ibu, itu semua dipanggil Ibu. Boleh. Karena kita wanita, nggak apa-apa ya Bu. Ya, panggil Mbak nggak apa-apa. Panggil Mbak, oke Mbak Fitri. Oke, iya jadi sampai segar kembali ini lagi ngantuk-ngantuk tadi, tetapi begitu dengar kesaksiannya seru sekali, aduh langsung segar segar kembali Bu. Mbak Fitri dahsyat ya, Tuhan kita luar biasa ya. Maksudnya tuh ternyata saya perhatikan tadi kesaksiannya itu yang kakaknya Mbak Fitri ya tadi yang kasih gitar ya tadi. Di kesaksian. Ya ternyata ada ininya, ada mutunya tuh ya. Sesudah itu sekarang saya lihat itu Mbak Fitri bisa main gitar, bisa melayani anak-anak itu ya. Aduh luar biasa dahsyat. Jadi gitar itu ternyata bisa dipakai. Dahsyatnya untuk melayani Tuhan ya, luar biasa Mbak. Setelah sekarang ini baru
pas itu saya ingat pas saya melayani, oh iya, benar ternyata Tuhan Yesus itu sudah melihara saya sebelum saya kenal Tuhan, gitu. Iya, betul, Sudah betul, direncanakan betul. gitu saya. Iya. Iya, ya dahsyat, dahsyat Mbak. Itu jadi sekarang benar-benar ya melayani lebih dahsyat, melayani Yes. Tuhan lebih dahsyat ya, luar biasa. Itu saya maksudnya dengan itu tadi lihat Mbak Fitri main gitar itu, saya bilang, aduh, ternyata apa dahsyat juga ini ya kalau bisa main gitar, melayani anak-anak itu di apa di jalan gitu ya. Jadi dahsyat gitu loh. Saya maksudnya terharu sekali gitu loh Mbak ya dengan pelayanan itu. Dan memang juga sudah banyak kita lihat di sini juga ada yang seperti itu melayani anak-anak itu seperti Mbak Fitri. Jadi Tuhan Yesus dahsyat loh. Maksudnya Tuhan Yesus memang selalu menghampiri ya orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan loh gitu loh Mbak ya. Luar Amin. biasa. Jadi kita sangat diberkati Mbak. Terima kasih untuk sharing kesaksiannya atas kebaikan Tuhan ya. Maksudnya kita semua sangat diberkati dan biar Tuhan terus pakai Mbak Fitri ya untuk lebih dahsyat lagi untuk Amin. melayani Tuhan ya. Jadi ya tetap semangat dan sukacita ya Mbak. Amin. Pasti. Ya, jadi ya Ya, terima kasih ya Mbak, biar tetap baik, Terima tetap kasih. semangat. Terima kasih Bu. Iya, Selamat iya, pagi. iya, ya selamat malam Mbak. Dan ini Pak Yusuf, saya cuma mau komen sedikit untuk Ibu. Siapa tadi Yohana ya, Ibu Yohana. Ya iya. Bu, kalau masih mendengarkan Bu, Ibu, Tuhan itu sangat mengasihi Ibu. Jadi Ibu Amin. tetap jangan bosan-bosan Bu untuk hampiri Tuhan lewat doa, lewat worship ya Bu. Tetap Tuhan, kita nggak bisa dipisahkan kok Bu dari kasih Tuhan, tidak akan pernah dipisahkan dari kasih Tuhan. Jadi berapa jauh pun Ibu sekarang dengan Tuhan, percaya Tuhan pasti mau melawat Ibu ya. Dan di situ Ibu akan melihat betapa dahsyat Tuhan kita. Ya, itu saja Bu. Dan terima kasih juga untuk Pak Yusuf sudah diberikan waktu untuk boleh masuk ke Baik, chat Ibu. ini. Saya jadi segar kembali ini walaupun sudah lat di sini. Puji Tuhan Pak Yusuf, Ya, tetap Pak. semangat menjalani channel yang dipakai Tuhan ya. Luar biasa. Amin. Baik, terima Bu. kasih Pak Yusuf. Selamat malam. Selamat malam Mbak Selamat Fitri. malam. Shalom. Shalom Pak Shalom. Yusuf. Ya. Iya, shalom. Oke, teman-teman, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Ya, sebelumnya saya sampaikan bahwa Mbak Fitriani juga membuka channel YouTube yang namanya Aiberto Channel. Ya, di layar YouTube kami tampilkan Aiberto Channel ya. Silakan teman-teman bisa subscribe juga supaya pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Mbak Fitriani itu bisa semakin memperkaya kita di dalam Tuhan, ya, menguatkan kita, membangkitkan iman kita, karena hal-hal seperti itu sangat kita butuhkan untuk menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Oke, kita pindah ke Pisga. Pisga, selamat malam. Ya, suaranya jangan di-mute. Ibu Pisga. Ibu Pisga, selamat malam. Tombol suaranya diaktifkan, Ibu. Halo. Malam, Ya, Pak Yusuf. ya, Pak. Selamat malam, Pak Pak Pisga, Yusuf. selamat malam. Ya, Halo. malam, Pak, silakan. Tombol. Halo, sudah Pak? Ya, sudah, Kedengaran Pak, sudah. Dengar. Ya. Ya. Ada suaranya ya? Ya. Ya, ada Pak, ada. Ya, sudah dengar ya? Ya, ada. Mbak Fitri, dengar ya? Ya, dengar Pak. Ya, dengar. Tuhan memberkati kesaksianmu. Amin. Tuhan memberkati kesaksianmu supaya Amin. bisa mendapatkan banyak orang di jalanan itu karena mereka haus dan lapar firman. Betul. Dan mereka memerlukan Kristus untuk pemulihan
kehidupan mereka. Jadi kalau saya lihat tadi Pak Friti bilang mau nyanyi aja, enggak mau gitu kan, baca firman Tuhan kok enggak mau gitu rasanya, gitu kan. Nah, itu memang iblis begitu. Dia menggodai kita supaya tidak membaca firman. Dan supaya kita tidak memuji Tuhan. Itu iblis begitu. Tapi kalau Mbak Fitri itu mengalami begitu lagi, hanya satu cara saja yang bisa memulihkan, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21. Minta tolong Pak. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21. Pak Manibulu bisa tampilkan nggak? Halo. Oke. Halo. Kisah 2 ayat 21 kita tampilkan ya. Kisah 2 ayat 21. Ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21. Oke, sudah ada di layar, Pak. Ya, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Wow, amin. Mbak Fitri coba baca. Mbak Fitri dan baca. barang siapa yang berseru kepada Tuhan, ya halo. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Halo, ya terus. Ya. Hai orang-orang Jadi Israel. ketika sudah 21 aja. Oh 21 aja, oke. Iya. Jadi barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi ketika Mbak Fitri dalam keadaan seperti itu tadi, berseru aja berkali-kali, Tuhan, oh Tuhan Yesus, langsung menang. Karena Tuhan mengatakan firman-Nya, pada waktu kita berseru kepada nama Tuhan, maka kita diselamatkan dalam situasi itu. Dimerdekakan. Benar dong Pak ya? Ya. Benar Pak ya tadi yang sesuai kesaksian saya, pas saya lagi dipukul sama atas saya itu saya berteriak, Yesus, Yesus, selangnya patah. Iya. Ya itu benar. Terima kasih Pak firman-Nya. Iya. Luar biasa. Nah, karena Mbak Fitri ini udah dikhususkan oleh Tuhan, artinya pada waktu percaya Yesus, maka Tuhan Yesus itu menguduskan Mbak Fitri. Jadi di ayat menguduskan ini, artinya Mbak Fitri udah dipisahkan dari dunia. Itu sudah dikuduskan. Gitu. Amen. Jadi karena sudah dikuduskan itu, saya ingin memberi satu ayat. 1 Timotius pasal 2 ayat 4. Mbak Fitri baca 1 Timotius 2 ayat 4. 1 Timotius 2 ayat 4. Ayat 4. Belum. Ya, kita tampilkan. Oke. Sudah ada di baca dari layar ayat 3. Dari ayat 3. Supaya dapat mengerti. Ya, ayat 3 dan 4. Baca. Yang 3 dan 4 ya. 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 3 dan 4. Itulah yang baik. Ya, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Ya. Jadi saya baca ulang ya. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tugasnya Mbak Fitri, karena Tuhan sudah menyelamatkan Mbak Fitri, Mbak Fitri harus pergi menyelamatkan banyak orang. Amin. Begitu. Dan ada satu hal yang kita perlu lihat dari sifat Daud. Gitu kan? Ya, di 2 Samuel pasal 22 ayat yang ke-22. Nanti ingat ayat ini. Ketika kita dicobai, ingat ayat ini. 2 Samuel 22. Ayat 22. 2 Samuel pasal berapa, Pak? 2 Samuel pasal 22 ayat 22. 22. Iya, ayat 22. Ya.
Oke, sudah ada di layar. Nah. Baca Mbak Fitri. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Sebab dan tidak aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari orang Allahku fasik. sebagai orang fasik. Terus, ya. Sampai detik juga. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan dari ketetapannya aku Tuhan. tidak menyimpang. Dan tidak. Oke, sudah Pak. Aku tidak bercelat padanya dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Itu aja ayatnya, biar Mbak Fitri tetap ada di jalan sebagai orang fasik. Daud menyebut dirinya orang fasik karena dia telah berbuat dosa berat. Udah berbuat dosa berat, tapi dia bilang apa? Aku akan tetap mengikuti jalan Tuhan. Tidak pernah dia meninggalkannya. Jadi ketika kita dicobai dengan berbagai apapun, sudah. Yang 22 aja. Ya, oke Pak Piska, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Selamat malam. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya, Mas Bro. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam Mbak Fitri. Ya, 5 menit ya Pak. Kesaksiannya bagus sekali, mantap. Saya ingat waktu cerita tentang Abraham dipilih Tuhan, keluar dari Kurskasdim, dia mampir di suatu kerajaan, waktu raja menanya, itu siapa yang ikut dia? Abraham tidak mengaku itu kalau depo istri. Dia bilang saudaranya, padahal dia berbohong itu. Tetapi Abraham itu dibenarkan oleh iman. Coba kita lihat dengan hukum Taurat. Waktu Musa mengutus 12 murid mengintai tanah Kanaan, yang 10 ini bilang kita tidak bisa masuk ke sana, kita seperti belalang. Tetapi yang 2 orang, Kaleb dan Yosua bilang kita masuk dengan nama Tuhan. Ya, jadi Tuhan membenarkan itu, mereka bisa masuk. Jadi Mbak Fitri kalau sudah dipilih Tuhan tetap melayani, itu kasih karunia yang begitu besar sama Mbak Fitri. Tetap maju terus. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Bu Fitri. Yuk, berkati. Pak. Tuhan berkati Pak. Oke teman-teman, kita ke Pak Hasan. Selamat malam Pak Hasan. Pak Hasan, selamat malam. Silakan Pak Hasan. Shalom sangat Pak. Luar biasa Pak, yang Bapak hadir. Iya Pak, puji Tuhan. Shalom. You're in the show. Ya shalom. Shalom. Dengar? Ya, dengar, shalom. Pak, Saya singkat aja. Saya menyadari bahwa Tuhan Yesus itu sutradara kehidupan adik ya. Tuhan Yesus itu sutradara kehidupan adik ya. Maju terus. Betul. Oke. Betul. Ya, Tuhan Yesus sutradara kehidupan. Yes, benar. Oke Pak. Salam buat Siantar. Baik Pak, Bapak menghadirkan mimbar kehidupan. Di semua saya ingat Bapak tampilkan kita di suratan Kristus yang terbuka Pak. Ada firman Tuhan yang mengatakan. Ya sampai berikutnya Pak. Tuhan Yesus berkati. Oke, Pak. lanjut Pak. Tuhan Yesus berkati. Berkati Pak. Oke Pak. Oke, kita ke Pak Sau. Pak Sau, selamat malam Pak Sau. Selamat malam Pak Pendeta Yusuf. Malam. Tidak berdengung. Silakan Pak. Jelas suaranya Pak. Agak mendengung Pak, mendengung. Handsetnya dicabut dulu Pak, baru dipasang lagi. Atau saya tidak pakai handset ya Pak. Selamat malam Pak. Malam. Silakan Pak Sau. Selamat malam Pak Pendeta Yusuf. Malam. Salam kemenangan Pak, salam kemenangan. Amen. Pak Yusuf, salam kemenangan. Ya, saya pribadi mengucapkan syukur atas channel Bapak ini ya, karena sudah mungkin
walaupun sedikit sudah merubah cara saya membaca Alkitab gitu Pak ya. Terus Puji cara Tuhan, Pak. merenung, terus menuntun saya kemudian itu. Dan memang apa yang Bapak tampilkan ini memang yang kesaksian-kesaksian kawan-kawan yang murtadin gitu, yang kalau saya sih tidak suka kata-kata murtadin itu, kawan-kawan yang sudah dipanggil Tuhan gitu. Jadi anak-anak Tuhan, saya berterima kasih Pak atas semuanya. Karena memang saya selalu tanya dengan Tuhan, Tuhan udah naik kelas ke saya Pak? Dan Pak Yusuf bilang dulu, enggak katanya, masih anak TK katanya. Siap Tuhan, saya bilang masih anak TK, maksudnya dalam hal memahami firman gitu Pak. Iya Pak. Nah, nanti langsung dewasa katanya. Karena memahami iman itu tidak gampang seperti yang kita pikirkan manusia, seperti Mbak Fitriani kan tadi mengalami beberapa hal pun saya tidak mengikuti secara utuh, tapi saya yakin dan percaya beberapa hal yang membuat Mbak Fitriani menjadi kuat itu, menjadi bijaksana, Pak Pendeta dan Mbak Fitri. Sekali lagi Pak Yusuf, saya sangat bersyukur sekali karena memang channel Bapak ini selalu memberkati saya yang bersaksi juga. Ya, puji Tuhan Pak. Malam ini begitu memberkati saya gitu. Saya salam dengan Pak Eru ya Pak Eru, kita masih sama-sama belajar Pak Eru. Pak Eru ada masuk tadi Pak. Karena memang kita masih harus dituntun Pak Eru, kita masih kurang hikmat Pak Eru dengan ini Pak Eru ya. Karena saya selalu baca Yakobus pasal 1 ayat 5 supaya hikmatnya itu memang kalau setiap belum mendapat hikmat dari Injil yang kitab yang saya baca, saya selalu nanya di situ. Jadi selalu diarahkan, betul-betul diarahkan gitu. Seperti saya ngomong dengan teman gitu. Karena saya menganggap bilang sama Tuhan, kita teman, guru, dan Tuhan serta Allah. Nah, jadi kadang-kadang beliau tuh ya pastilah kita anggap mengatakan beliau itu Tuhan, itu Allah, kemudian sebagai guru, kemudian sebagai teman. Dan memang selalu saya suka diolok-olok beliau Pak oleh Tuhan Yesus gitu. Karena sebagai teman tadi. Tapi sebagai guru betul-betul beliau itu nuntun gitu. Saya enggak ngerti Tuhan apa sih ayat ini, pengertian ayat ini. Terus ya kamu baca aja dulu, nanti kalau minta hikmatnya minta aja. Terus diarahkan Pak Yusuf sesuai dengan Pak Yusuf, Pak Pendeta Yusuf dulu. Saya jalani Pak, betul-betul Tuhan itu ngomong gitu dengan saya gitu, seperti seperti hidup di dalam diri saya. Terima kasih ya Pak Yusuf atas arahannya gitu, atas bimbingannya selama ini. Walaupun saya Katolik tetap saya kemanapun saya minta pengajaran. Kemudian sama Mbak Fitri. Semangat ya Mbak Fitri, tetap semangat. Pastilah Tuhan memberi jalan yang terbaik kepada kita. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita kalau kita percaya. Ya, saya juga merasakan selalu ada pencobaan penyesatan gitu dari iblis gitu. Masih ada penyesatan dari iblis. Karena memang penyesatan dari iblis sangat berbeda pencobaan dari Tuhan. Saya sudah merasakannya Pak Yusuf, sangat beda. Pencobaan dari Tuhan beda dengan penyesatan dari iblis. Saya sudah hampir bisa membedakannya. Saya mohon arahan lagi dari Pak Yusuf ya, melalui channel ini. Dari yang lain saya tetap mengikuti tiap malam Pak. Ya, semangat Pak, salam kemenangan, salam sehat selalu. Puji Tuhan. Ya, salam kemenangan Pak. Salam sejahtera kita semua. Amin. Ya. Oke Pak Saul, terima kasih. Kita ke Child of God, anak Allah. Halo, selamat malam. Malam Ibu. Oke, kedengeran ya. Ya. Kedengaran, silakan. Mbak Fitri, luar biasa kesaksiannya. Sangat menyentuh.
dan benar-benar jadi berkat buat saya yang mendengar. Saya seumur hidup saya sebagai orang Kristen, tapi mendengarkan kesaksian Mbak Fitri yang berasal bukan dari keluarga Kristen sebelumnya, dan betapa Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada Mbak Fitri itu benar-benar bikin saya, aduh, saya juga jadi teringat bahwa Tuhan memang baik. Tuhan memang sangat baik. Sangat baik. Jadi apa yang Mbak Fitri ceritakan, walaupun itu tidak terjadi sama saya, tapi saya bisa merasakan, belajar dari pengalaman Mbak Fitri, belajar dari kesaksian Mbak Fitri bahwa yes, Tuhan memang sangat baik. Betapapun Mbak Fitri mencoba untuk meninggalkan Tuhan dan agak susah untuk mengikuti, padahal udah dipilih banget. Tuhan tuh udah ngincer banget. Lu nggak bisa kemana-mana, lu gua incer lo, kata Tuhan kayak gitu kan. Betapa dia sabar. Dan hasilnya luar biasa. Memang hasilnya luar biasa. Mbak Fitri sekarang sudah benar-benar teguh di dalam Tuhan, bahkan sudah bekerja di ladang Tuhan gitu. Dan saya cuma berdoa agar Tuhan terus meneguhkan Mbak Fitri, menguatkan, memberkati, dan dalam perjalanan iman ke depannya mungkin kita masih akan terus jatuh bangun, tapi tetap aja ingat Mbak Fitri bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Untuk selama-lamanya dia sangat baik. Oke. Dahsyat banget, dahsyat banget. Saya mau nanya Mbak Fitri. Kapan kira-kira pemulihan yang terjadi antara Mbak Fitri dengan keluarga sampai bisa sekarang kan udah video call, udah berkomunikasi gitu loh. Nah itu awal-awal pemulihannya itu kapan terjadinya? Apakah serta-merta langsung dipulihkan atau memang ada proses dulu gitu loh? Proses. Nah itu yang aku pengen dengar ceritanya. Pengen dengar cerita prosesnya. Iya, karena kan memang belum diceritain gitu loh. Benar. Oh iya benar. Jadi pertama kali saya telepon, yang angkat begini. Kata saya ngomong gini, orang tua saya. Saya bilang, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa ini? Saya Fitri. Oh masih hidup kau? Saya pikir sudah mati. Saya pengen kamu mati. Padahal saya mau bunuh kamu secara langsung, cara nggak langsung juga saya pengen kamu mati. Kenapa kamu masih hidup? Dia begitu. Jadi saya dengan itu biar saya nggak kepahitan, saya buru-buru tutup. Kemudian saya diam lagi sampai beberapa bulan, dan kebetulan Tuhan kirimkan teman yang begitu luar biasa, sahabat saya. Karena saya itu orangnya udah nggak diangkat, udahlah nggak usah saya telepon lagi, tapi teman saya ini selalu mencari tahu keluarga saya lewat Facebook, lewat Instagram. Jadi dia cari, terus dia terus kasih tahu perkembangan saya, perubahan saya di sini. Jadi dengan cara dia kasih tahu perubahan saya udah, maksudnya yang tadinya saya dianggap manusia yang nggak berguna, udah Kristen bandel, udah bandel Kristen, ya kan? Tapi mereka nggak tahu pertobatan saya, bahwa pertobatan saya seperti apa. Jadi itu tahun berapa tuh? Ya itu dari tahun 2014-15 itu udah sering kita komunikasi. Oh gitu. Jadi jadi Tuhan memakai temannya Mbak Fitri ini ya seperti kayak media ya, memediasi ya, dengan memberi update. Saya juga dia suka cari. Iya, dia mengupdate gitu loh. Puji Tuhan. Jadi sampai sekarang akhirnya semuanya dipulihkan ya. Iya. Oke, ya kita berdoa aja terus biar keluarga juga diselamatkan sama Tuhan ya. Amin. Oke, itu aja ya, itu aja. Terima kasih Pak Yusuf. Tuhan memberkati Fitriani, semangat terus di dalam Tuhan. Selamat malam. Shalom. Selamat malam. Shalom. Terima kasih Ibu Child of God.
Oke, kita ke Pak Edi. Selamat malam, Pak Edi. Malam Pak Yusuf. Malam Pak, Malam silakan Pak. Pak Edi. Pak Yusuf, Malam Pak Edi. pertama-tama Ya. malam Bu Fitriani. Pak Yusuf, pertama-tama saya mau ke Pak Yusuf dulu ya. Ya, silakan Pak. Ya, semoga Pak Yusuf selalu dilimpahkan kesabaran, kekuatan, dan senantiasa ada dalam lindungan Tuhan atas banyaknya komen-komen negatif atas channel Pak Yusuf ini. Iya, Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak saya mau menyikapi channel. Suaranya nggak kedengaran, Pak Edi. Pak Edi. Handsetnya bisa dicabut dulu, baru colok lagi, Pak. Nggak kedengaran suaranya. Handsetnya cabut dulu, Pak, baru colok lagi, Pak. Nggak kedengaran suaranya, Pak Edi. Ya, ini mungkin sinyal tempat Pak Edi mungkin kurang stabil ya. Pak Edi. Ya. Oke. Pak Edi sinyal lagi tidak stabil. John 316. Yohanes Ya, 3 ayat selamat 16. malam. Silakan. Malam. Selamat malam semua. Halo, Khususnya Pak, Mbak malam. Fitri. Ya, Ya, selamat thank you malam, Pak ya John. untuk kesaksiannya yang sungguh luar biasa. Mbak Fitri, saya cuma usul aja. Kalau boleh nomor rekeningnya atas nama Mbak Fitri kok nggak ada ya? Itu jangan, kalau nama langsung tuh lebih afdol gitu. Nomor rekeningnya. Iya. Kalau misalkan Iya. sekarang belum sempat, nanti kan ada itu tuh, apa itu ada channelnya sendiri kan, nah masukin aja nomornya atas nama, kalau punya rekening atas nama Mbak Fitri, Iya. karena kalau kan itu, Pak, kan ya memberi itu kan terkendala sama memang, KTP, Pak. oh nggak ada KTP, Iya, oh enggak, begitu, maksudnya begini. KTP saya udah jadi, paginya Pak, jadi jam 10, jam 4 sore saya kehilangan. Jadi, oh begitu, nggak ada iya, kopinya, oh lagi gitu, proses, ini lagi iya diproses. iya, Iya. nanti masukin Tapi aja itu di punya channel ponakan yang saya. ada ya, Iya, itu iya. punya ponakan Tapi saya, kalau Mbak tinggal Fitri, serumah sama saya. iya, kalau atas nama Mbak Fitri kan lebih bagus ya. Toh nggak Iya. usah takut karena itu kan orang memberi itu kan dengan tidak terpaksa, dengan sukacita. Jadinya lebih afdol gitu. Iya kan? Iya. Jadi Mbak Fitri bisa ngatur-ngatur untuk pelayanannya gitu. Itu usul saya. Lalu saya cuma mau nambahin sedikit. Biasanya kalau kita sudah di dalam Tuhan, sudah cukup lama, ada rasa jenuh, ada rasa bosan, itu kan manusiawi kita ya, pasti ada ya, nggak mungkin kita nggak ada rasa bosan, tapi justru rasa bosan itulah yang kalau kita tidak hati-hati, kita melupakan ya, pengalaman masa lalu itu penting memang yang sudah Mbak Fitri alami, tetapi memang kita harus hati-hati di dalam masa-masa kita sudah melewati masa itu. Disinilah ujian yang sebenarnya ya, itu aja Iya. Mbak Fitri, terima kasih, Tuhan memberkati, Pak Yusuf Terima kasih. juga ya. Tuhan Yesus Oke, memberkati. Terima kasih, ya Pak. oke. Oke, kita ke Pak Edi dulu. Pak Edi, tadi putus. Ya, Silakan shalom Pak Pak Edi. Yusuf. Shalom, Shalom, Pak. Pak. Silakan, Pak. Iya. Pak, lanjutin yang tadi, Pak. Ya, Iya, seperti silakan Pak saya Edi, silakan. miris sekali ini waktu saya lihat YouTube ada ada channel yang mengatakan Bapak Yusuf menjual murtadin. Waduh, ini luar biasa ini. Saya perih sekali nih, saya juga melihatnya gitu, Pak. Begini, Pak. Menurut saya hal-hal seperti itu tidak perlu ditanggapi. Ya, kita doakan saja biar dia tahu sebenarnya apa yang sudah dia lakukan. Karena menurut saya setiap orang memiliki hak untuk memuliakan Tuhan, bagaimanapun caranya itu. Ya, mungkin dia
Ya mungkin mudah-mudahan ngomongan saya salah, mungkin dia sekedar mencari sensasi ataupun yang lain gitu. Kan kalau memang dia merasa dirinya benar, ya kalau menurut saya, bukankah lebih baik dia menggembalakan jemaatnya di tempatnya dengan baik dan benar gitu. Ya semoga Pak Yusuf kuat, sabar, dan terus di dalam Tuhan, Pak. Tidak perlu ada rasa dendam ya, Pak makasih ya. Pak Edi. Amin. Iya Pak. Sekarang saya mau ke Ibu Fitriani. Ibu Fitri luar biasa, memiliki Tuhan yang dahsyat dan luar biasa ya. Sekarang Ibu Fitri sudah merasakan bahwa Ibu memiliki sosok yang penuh kasih di dalam hidup Ibu. Ibu harus terus merasakan kasihnya itu mengalir terus di dalam kehidupan Ibu. Jangan pernah menyerah, Bu. Ya, halo. Halo. Ibu harus terus, Tuhan Yesus Yesus. iya, Ibu harus terus yakin ya, Bu ya, dengan kasih Tuhan yang begitu besar. Kasihnya yang luar biasa. Yes. Dalam kehidupan Ibu harus Ibu rasakan terus. Jangan pernah Ibu menyerah. Amin, Apapun pasti. yang terjadi. Doakan mereka yang mungkin masih membenci Ibu. Yang menjauhkan Ibu karena Ibu beralih agama ini. Karena Ibu memang serius mencari kebenaran dalam hidup Ibu. Ya semoga Tuhan selalu menjaga Ibu, melindungi Ibu, dan Ibu pun tetap melekat di dalam Tuhan ya. Ya begitu aja. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih banyak. Salam Ibu Pak Yusuf, Ibu Fitri. Salam. Selamat malam. Terima kasih Pak Edi. Oke, kita ke Pak Carlo. Pak Carlo, selamat malam. Oke, terima kasih. Ya, Bapak terputus Pak Carlo. Ya. Dan berkati Ya. Pak Edi. Sebelum kita ke penelpon selanjutnya, saya sampaikan bahwa Mbak Fitriani buka channel juga, Iberto Channel, ya. Halo. Ya, Mbak Fitriani, bisa dengar saya? Mbak Fitri? Ya, teman-teman mohon sabar sebentar ya, ini kelihatan ada gangguan sinyal sama Mbak Fitriani. Halo. Mbak Fitri, bisa dengar Mbak Fitri? Mbak Fitri? Ya. Ya, bisa dengar Mbak? Putus-putus Pak. Halo. Mbak Fitri keluar dulu 1-2 detik, nanti masuk lagi ya Mbak Fitri ya? Halo. Ya, keluar dulu Mbak, 1-2 detik nanti masuk lagi Mbak. Keluar dulu sebentar, nanti masuk lagi Mbak Fitri. Soalnya sinyalnya lagi nggak stabil ini. Mbak Fitriani. Di sini lancar Pak, ininya. Bisa dengar nggak Mbak? Ya bisa. Bisa? Oke. Ya, teman-teman. Halo. Halo, bisa dengar? Halo. Bisa keluar dulu Mbak, baru masuk lagi Mbak Fitri. Keluar dulu sebentar Mbak, baru masuk lagi gitu. Oke. Terputus, ya nanti kita lagi upayakan untuk bisa tersambung kembali sama Mbak Fitriani. Ya, teman-teman, kami sampaikan bahwa Mbak Fitriani juga membuka channel YouTube Iberto Channel. Ya, di layar YouTube kami tampilkan Iberto Channel. Ya, Iberto itu singkatan dari Anak Yesus Bertato. Ya, di situ bisa Anda temukan konten-konten karya dari Mbak Fitriani. Pelayanan-pelayanan kepada anak-anak jalanan melalui pelayanan online juga, ya live online. Ya, silakan Anda subscribe di channel Iberto Channel.
ya supaya kita semakin diperkaya dengan konten-konten yang membuat iman kita semakin stabil, semakin kuat, dan semakin siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Ya, teman-teman mohon sabar sebentar karena ini Mbak Fitriani sedang off karena channelnya terputus. Mungkin sinyal di tempatnya sedang tidak stabil ya. Jadi nanti kita lagi upayakan supaya bisa tersambung kembali. Mohon sabar dulu ya teman-teman. Ya. Dan kami terus berharap supaya kita semakin kuat, semakin setia di dalam Tuhan Yesus. Karena ingat, menjalani hidup di tengah dunia ini adalah hidup yang sangat singkat, dan persiapkanlah diri kita dengan baik, karena menuju kepada kekekalan hanya ada 2 tempat. Kalau tidak pergi ke surga, berarti perginya ke neraka. Dan saya percaya bahwa kita semua tidak ada yang ingin pergi ke tempat itu. Dan seperti yang sudah dinyatakan dengan firman Tuhan yang pasti dan tegas dan yang benar, bahwa kalau manusia sudah masuk ke dalam neraka, manusia sudah tidak bisa keluar dari situ. Manusia tidak punya kesempatan untuk bisa diselamatkan. Ya. Itu sebabnya pastikan baik-baik, jangan sampai Anda terlambat, ya. Jangan sampai teman-teman terlambat, karena kesempatan untuk kita bertobat hanya selama kita masih ada di dunia ini. Oke, Mbak Fitri sudah tersambung lagi dengan kita. Mbak Fitri bisa dengar suara saya? Bisa Pak, maaf tadi sinyal tiba-tiba hilang. Ya, nggak apa-apa. Ya, kita akan terima penelpon selanjutnya. Jeffrey. Ya, Pak Jeffrey, silakan. Selamat malam. Halo, selamat malam Pak. Bisa dengar nggak? Malam Pak. Bisa. Halo Mbak Fitri. Salam dalam kasih Kristus. Saya bersukacita dengan kesaksian yang telah diberikan kepada kami semua di sini yang meneguhkan iman kami. Dan kami juga mengucap syukur kepada Tuhan. Dan Pak Yusuf, saya memberikan dukungan moral kepada Bapak untuk terus meningkatkan siaran ini, walaupun banyak suara-suara di belakang yang tidak setuju, walaupun dari kalangan-kalangan Kristen itu sendiri. Dan untuk Mbak Fitri, saya akan memberikan suatu firman bahwa di dalam Yesaya 42 ayat 3 dikatakan bahwa buluh yang sudah terkulai tidak akan dipatahkannya, dan juga sumbu yang akan pudar tidak akan dipadamkannya. Dan ini adalah bukti bahwa Tuhan itu selalu menjaga nyawa kita, walaupun kita berniat untuk bunuh diri atau apapun. Tapi memang Dia yang mempunyai kuasa atas nyawa kita itu sendiri, dan Dia tidak mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi pada kita. Dan hal ini membuktikan bahwa firman Allah ada suatu kebenaran dalam hal ini. Dan untuk Pak Yusuf ya, banyak suara-suara tentang jualan murtadin ini, mereka sebenarnya tidak mengerti. Karena saya paham bahwa sebelum kita membuka channel-channel jualan murtadin ini, Alkitab sendiri adalah jualan murtadin. Itu adalah buktinya Paulus. Karena di dalam konteks murtadin itu sendiri, Paulus yang dalam sebelumnya adalah beragama Yahudi, dia pindah menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristen, bahkan yang paling radikal dari antara semua rasul itu. Dan jika ada orang yang mengatakan bahwa ini jualan murtadin, mereka tidak mengenal Alkitab mereka sendiri gitu. Mereka sama dengan menusuk Alkitab mereka sendiri dalam hal ini. Dan mengapa Paulus yang memang dahulu seorang murtadin, seorang yang membenci Yesus dan menganggap suatu penghinaan atau penghujatan bahwa Yesus adalah Tuhan, menjadi Tuhan, dan berubah pikirannya, itu setelah mendapat pernyataan Yesus di dalam jalannya, ketika dia memburu orang-orang Kristen yang berada di Syria, yaitu di Damaskus. Dan kita semua tahu akan cerita itu di dalam Kisah Para Rasul kan. Dan pernyataan Yesus ini
meneguhkan justru bahwa terkadang Tuhan itu memberikan suatu jalan atau membuat suatu cara untuk menyatakan dirinya bahwa dirinya adalah Tuhan. Dan pernyataan itu bisa berupa audible, bisa berupa juga dengan pernyataan melalui mimpi ataupun melalui visi. Dan ketika mereka mempertanyakan itu, tanyakan Alkitab kalian gitu loh. Apakah itu tidak terdapat di dalam Alkitab? Dan mengapa gitu? Paulus ini dulunya ini benar-benar membenci Yesus, membenci orang-orang Kristen karena mereka menuhankan Yesus. Karena yang disebut di sini dengan pre-assumption notion atau yang disebut teologi mereka atau dogma yang ditanamkan di dalam pikiran mereka sejak mereka kecil. Dan hal ini pula yang terjadi kepada para Muslim. Mereka selalu menyangka bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Kristus yang sebenarnya. Tetapi ketika mereka mendapat perjumpaan dengan Tuhan, dengan Yesus itu sendiri, dengan Sang Ilah itu sendiri, itu mereka tidak dapat memungkiri kenyataan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi ada suatu selaput atau suatu dinding yang selalu menjadi penghalang untuk menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Dan kalau bisa diberikan ayatnya di 1 Korintus 12 ayat 3 di situ, Pak. Dan itu adalah indikasi seseorang bahwa benar-benar mengalami Kristus, mengalami perjumpaan dengan Kristus. 1 Korintus 12 ayat 3. Ya. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, Tuhan berkata bahwa dari wahnya lah kamu mengenal ajaran tersebut. Dan ketika mereka ini yang dulunya membenci Yesus dan selalu mengolok-olok Yesus, ketika mereka mendapat perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu baik melalui mimpi atau melalui penglihatan atau vision, dan mereka sekarang mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah nyata bahwa hal tersebut adalah merupakan bukti bahwa mereka mendapat kunjungan dari Sang Ilahi itu tersendiri, yaitu Tuhan Yesus. Dan itu membuktikan bahwa Yesuslah Sang Raja, gitu. Yesuslah itu Tuhan. Nah, di dalam perjanjian baru pun kita melihat bahwa kita bisa bayangkan bahwa Sang Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan itu sendiri melalui kitab Taurat dan kitab para nabi itu sendiri kan telah dituliskan. Mengapa para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak dapat mengenali Yesus itu sebagai Tuhan yang dijanjikan, sebagai Kristus yang akan datang itu tersendiri? Itu karena dari dasar pemikiran mereka tidak percaya gitu. Jadi ketika mereka menginginkan seorang Mesias yang datang, mereka menginginkan Mesias yang harus seperti dengan teologi datang itu harus seperti dengan apa yang mereka pahami selama ini. Dan dalam hal ini tentu saja Tuhan itu mempunyai suatu cara dan dia tidak akan memungkiri janjinya itu sendiri. Dan Mesias itu telah datang, yaitu Yesus. Dia datang sesuai dengan kitab suci, tetapi dia tidak datang sesuai dengan pemahaman teologi mereka itu sendiri. Dan pada akhirnya ketika Yesus melakukan mukjizat di zaman itu, ada seorang ahli Taurat berkata begini, orang-orang Farisi bilang, tidak mungkin bila dia tidak datang dari Allah akan melakukan mukjizat-mukjizat sebesar ini. Tapi yang lain juga mereka itu tetap saja mengeraskan hatinya untuk menolak bahwa itu adalah datang dari Tuhan. Dan nggak habis pikir gitu, bagaimana mungkin mereka orang Yahudi bahkan ahli Taurat, mereka yang mempunyai bahasa Ibrani itu sendiri, mereka tidak perlu memerlukan konkordasi atau yang disebut W. Evans dengan segala tetek bengek seperti yang kita lakukan dalam belajar teologi. Itu mereka tidak perlu untuk melakukan hal itu gitu loh. Tetapi dalam kenyataannya mereka tidak dapat melihat bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dan hal ini menjadi gambaran kepada, mohon maaf saya bukan menentang para teologi di sini, tetapi
seharusnya kalian bercermin dari hal ini gitu loh. Dari kenyataan ini bahwa kalian, biarpun kalian memahami kitab itu secara tekstual, secara teologis atau kalian, itu belum tentu memahami siapa itu Tuhan gitu loh. Karena teologi itu sendiri itu adalah study of God, tapi bukan the word of God. Saya tegaskan teologi itu adalah study of God, tetapi bukan the word of God. Tidak setara dengan firman Allah itu sendiri. Dan apa yang terjadi, apa yang lakukan itu, kadang-kala tidak sesuai dengan teologi yang kita kembangkan gitu. Karena itu hanya pemikiran manusia. Dan baik, akhirnya, Pak Jeffrey, akhirnya, ya, Pak, ya mungkin bisa dipersingkat ya Pak, soalnya masih banyak yang antri Pak Jeffrey. Oke. Ya. Nah, Oke, Pak. ini yang jadi permasalahan di sini. Kalian yang selalu menentang tentang murtadin ini, kalian sebenarnya memposisikan kepada kalian untuk menghilangkan keselamatan kalian. Kenapa? Karena ketika Yesus melakukan mujizat itu sendiri, ada orang yang mengatakan bahwa itu dari Allah, pasti dari Allah. Tapi mereka yang meraskan hatinya itu akan diperhadapkan kepada suatu dilema, dan mereka hanya berkata bahwa oh, dia telah melakukan segala sesuatu dengan kuasa Beelzebul. Dan dalam hal ini Tuhan yang Yesus langsung berkata, engkau telah menghujat Roh Kudus. Dan saya berikan peringatan keras di sini kepada kalian semua yang memang menentang tentang hal ini. Jangan sampai kalian memposisikan seperti para ahli-ahli Taurat itu sendiri di zaman Yesus. Kalian harus mempertanyakan ketika Yesus itu sendiri yang telah melakukan dengan kuasa Roh Kudus dan melihat buktinya bahwa orang-orang mendapat mukjizat, dan juga pada zaman ini mereka para murtadin ini telah diubahkan mereka dari hal yang jahat menjadi hal yang baik, dari kegelapan menjadi terang. Itu datang dari manakah mereka itu kuasa mereka itu, siapa yang mengubahkan? Dan kalau kita lihat indikasi yang tadi di dalam 1 Korintus 12 ayat 3 itu sendiri, bahwa tidak seorang pun yang berkata terkutuklah Yesus bila mereka telah dipenuhi Roh Kudus. Dan hal ini membuktikan bahwa mereka ini adalah telah dipenuhi Roh Kudus. Dan bila kalian menentang hal itu, berarti kalian sendiri yang telah menghujat Roh Kudus gitu loh. Dan tidak peduli apapun teologi kalian boleh berkata, oh sekali selamat sudah selamat. Itu tidak akan menghapus kalian dari pemikiran bahwa kalian telah melakukan dosa yang kekal dalam hal ini. Terima kasih. Baik Pak Jeffrey, terima kasih Pak atas masukannya. Tuhan Yesus berkati Pak Jeffrey. Terima kasih Pak. Oke. Ya. Oke teman-teman, kita ke Pak David. Pak David Elm Horst. Halo, selamat malam Horst. Pak Pendeta. Malam, selamat malam Pak David. Pak David. Ya, ini baru kedua kali nih saya baru bisa masuk nih. Oh ya, Sebelumnya silakan, Sebelumnya saya ingin berbicara dengan Pak Pendeta Saifuddin. Tapi ya sudahlah, mungkin belum waktunya. Ya, Tapi saya sudah mendengarkan langsung kesaksian beliau waktu beliau berkunjung ke New York. Oke, sebelum saya lanjut ke Ibu Fitri, Mbak Fitri ya. Saya mau sampaikan agak kareba. Baji-baji kok. Baji-baji ya, para kateji. Baji-baji ji. Iya, Makassar bisa tonji di. Makassar bisa tonji. Iya. Ini pare-pare. Iya, saya dari Makassar juga. Oh iya, saya pare-parenya. Iya, tante saya ada kawin sama orang Pare-Pare. Oh iya. Iya, puji Tuhan, anaknya satu sudah jadi pengikut Yesus. Amin, haleluya. Iya, dia sekarang melayani di gereja GKI di Jakarta Timur. Iya, iya. Iya. Jadi saya sih sebenarnya nggak ada yang mau dikomentari, cuman saya lagi menunggu Daeng Ibnu Kalam. Daeng Ibnu Kalam. Iya, biasanya Daeng Ibnu Kalam itu ikut komentar. Tapi saya tunggu-tunggu nggak muncul-muncul nih. Jadi apa namanya, puji Tuhan, Mbak Fitri sudah dijamah
dan terus maju dalam pelayanan. Jadi nggak usah minder dengan apa yang ada di luar. Iya. Maju terus. Saya jadi teringat dengan pendeta Agus Kairos. Mungkin tahu Mbak Fitri. Pendeta Agus Kairos, dia punya tato tuh seluruh badan, sampai di mukanya tuh bertato. Oh iya. Iya, dia seorang pendeta kalau nggak salah di Semarang. Dia pelayanan di tempat-tempat kumuh. Di Malang. Di Semarang. Kalau nggak salah dia pelayanan di Semarang. Oh iya. Ya, itu yang saya mengingatkan Mbak Fitri sama pendeta Agus Kairos ini. Jadi semua muka itu sama tangan itu penuh tato. Tapi dia melayani di jalan-jalan dengan penuh sukacita. Jadi nggak perlu minder dengan apa yang ada, karena yang kita lihat itu hatinya. Iya. Bukan dari kulit luarnya. Dan Tuhan melihat hati. Iya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih baik Pak Pendeta. Pak David. Iya, selamat kasih, malam. Pak David. Selamat malam. Selamat malam. Oke, kita ke New Hampshire. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi. Saya dari New Hampshire, USA. Oh, Selamat New pagi, Pak Hampshire, Manubulu. Di sini selamat malam Pagi. di Indonesia ya. Oke, Saya silakan Ibu. terang sangat tertarik dengan kesaksian Bapak. Kesaksian Murtadin. Ya. Saya kalau tidak ada, saya cari-cari terus mana ya kesaksian Murtadin mana ya. Gitu. Pak Nah, New Pastor Hampshire. Manubulu. Oke. Biar Tuhan Ya, memberkati Bapak selalu. Amin. Kesaksian Bapak luar biasa. Jangan dengerin Ya. kata orang lain. Maju terus membenarkan kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Ya, Yang Bu. kedua, Puji Tuhan. Terima kasih. kepada Mbak Fitri. Mbak Fitri, kesaksian Mbak Fitri sungguh luar biasa. Dari awal sampai akhir saya dengar terus. Luar biasa Tuhan Yesus memakai Mbak Fitri. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus memilih Mbak Fitri menjadi saksinya. Biarlah Mbak Fitri terus kemanapun Mbak Fitri berjalan, Tuhan Yesus selalu berada dengan Mbak Fitri. Amin. Saya percaya dan saya yakin akan kuasa Tuhan bekerja di dalam Mbak Fitri. Yes. Jangan kasih. mundur ya Mbak Fitri ya. Maju terus. Pasti. Apapun kata keluarga, seberapapun mereka menyakiti Mbak Fitri, tetap berdoa. Yes. Suatu saat dengan kelakuan Mbak Fitri, itu kan dari buahnya. Benar. Kalau mereka melihat Mbak Fitri sangat baik, rendah hati, berjalan di dalam Tuhan, saya yakin suatu saat Tuhan Yesus akan memakai mereka. Amin. Ya Mbak Fitri. Ya, saya sangat senang, saya senang. Saya tidak pernah lewat menonton, melihat dan mendengar setiap kesaksian Murtadin yang ada di channel Bapak Pastor Manubulu. Jadi kami dari yang ada di New Hampshire, USA, sangat senang melihatnya. Betapa Indonesia dilawat oleh Tuhan Yesus. Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mungkin Makasih, ada lagi Bu. yang selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus Baik, Ibu. memberkati Bapak, pelayanan Bapak dan Mbak Ya. Fitri. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Sama-sama diberkati, Bu. Oke, kita ke Tikon. Ticon, ya silakan Pak Ticon. Malam Pak. Selamat malam Mbak Fitri. Selamat malam Pak. Saya dari Sulawesi Selatan juga. Oh Ini iya. biasanya puji Tuhan. masuk kalau ada dari daerah begini biasanya pembukaan itu pakai bahasa daerah dulu. Nah, Iya. ini kayak tadi tidak. Iya, tadi sudah Cuman kusiapkan sebentar, nih. Pak. Terburu-buru mau menyanyi. Oke lah, ini penutup. Nah, Bapak tadi itu Pak David menyapa katanya para kate itu kan bahasa Makassar. Iya, iya. Iya. Nah, Fitri Bugis Bone kayaknya. Aku orang Sengkang. Soalnya kalau Eta biasanya Bone.
Peta ya, Iya, peta. Kalau orang Bugis kan bukan Parkate, pada Idi. Pada Idi. Ya, itu saja. Cuman ya tolong nanti bisa penutup kah atau ya salam pakai bahasa Bugis lah supaya kita juga orang-orang yang istilahnya pada Idi ya bisa semangat juga. Ada nggak? Soalnya saya pendukung channel Pak Yusuf juga ini. Tiap malam tidak. Iya. Ya. Oke, itu saja Pak Yusuf, kasih kesempatan yang lain. Oke, terima kasih Pak Ticon. Oke, Mbak Fitriani bisa pakai bahasa daerah dulu sedikit untuk sapa keluarga besar di Makassar, di Bugis. Silakan Mbak pakai bahasa daerah sedikit biar mereka ini melepas rindu kepada keluarga di sana. Silakan Mbak. Selamat malam, sore ngogiku agak kareba. Melo ka berbagi degaga salamakan selewana Tuhan Yesus. Jadi aja tak lupai maka ada itu degaga selewana keselamatannya salamakan selewana Tuhan Yesus. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mbak Fitri. Ya, teman-teman, terima kasih ya buat kebersamaannya. Kami terus berdoa supaya Anda semua diberkati, mengalami kebaikan Tuhan, dan juga bisa masuk di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, kami juga menyampaikan bahwa Anda bisa subscribe channel dari Aiberto, channel yang dihadirkan oleh Mbak Fitriani. Di situ mengisi konten-konten pelayanan beliau, pelayanan kepada anak-anak jalanan, supaya kita di akhir ini, di hari-hari terakhir ini, kita semakin diperlengkapi dengan dengan karya-karya dari Roh Kudus, dengan melihat tayangan atau melihat pelayanan-pelayanan, isi-isi yang memberitakan tentang kuasa Tuhan Yesus, memberitakan tentang kasih Tuhan Yesus. Kita akan semakin dikuatkan, kita akan semakin dipersiapkan, kita akan semakin ready untuk menyongsong Tuhan Yesus pada saat yang kedua kali datang kembali menjemput umatnya. Ya, dan juga teman-teman yang ingin mendukung pelayanan daripada Mbak Fitriani, silakan ke nomor rekening yang kami sudah tuliskan, dicantumkan di bawah layar deskripsi. Ya, silakan teman-teman yang ingin mendukung. Tadi juga sudah disampaikan sama Pak Ado, ya saya ulangi, silakan Anda kirim ya persembahan Anda ke situ supaya Mbak Fitriani bisa semakin luar biasa melayani Tuhan. Oke, dan yang terakhir hari Senin kami akan hadir jam 7 malam untuk mendoakan orang-orang yang sakit, yang menderita, yang putus asa, yang sudah tidak ada jalan keluar ya. Mungkin penyakit-penyakit yang dokter sudah angkat tangan, silakan ya, kami sampaikan, kami akan hadir bersama Bapak Hairil Anwar, seorang murtadin juga yang dipakai dengan karunia kesembuhan yang luar biasa. Ya, kami akan hadir jam 7 pada hari Senin tanggal 28 September. Ya, Anda catat dan silakan Anda bawa keluarga yang sakit, yang membutuhkan pertolongan dari kuasa Tuhan Yesus. Hari Senin akan dilakukan 2 mujizat buat Anda semua. Ya, dan kami juga akan sebelum 2 mujizat kami akan hadirkan kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang sudah disembuhkan ya. Karena dari 2 minggu lalu ada 4.000 lebih yang didoakan, dan kami akan hadirkan beberapa untuk bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah, kuasanya tetap sama ya. Dan teman-teman juga yang sudah disembuhkan bisa hubungi kami supaya nanti kami atur, schedulekan untuk kami pilih siapa nanti yang akan bisa bersaksi di saat itu sebelum 2 mujizat yang akan dilakukan setelah itu. Oke, terima kasih buat semuanya dan terima kasih buat Mbak Fitriani. Doa kami buat Anda supaya setia melayani Tuhan ya. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Amin. Karena Roma 8, siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus?
penderitaankah, aniayakah, kelaparankah, ketelanjangankah, segala macam, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena cinta dari Tuhan Yesus jauh lebih besar dari semua penderitaan yang dihadirkan dunia ini. Oke teman-teman, semuanya diberkati Tuhan Yesus, dan tetap semangat, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.